Tes selanjutnya adalah teknik gerakan. Seperti yang pertama, itu memberi 10 poin. Xia yang tidak tampil sangat baik dalam tes ini. Lapisan ke-10 seni api guntur meningkatkan kekuatan ledakannya jauh melampaui orang-orang sezamannya. Namun, teknik gerakannya secara signifikan lebih lemah. Dalam tes ini, ia hanya memperoleh 7 poin, yang hampir tidak termasuk nilai kelulusan. Karena hasil pihak lain tidak begitu bagus, Xiao Chen tenang dan menahan diri, menggunakan langkah naga guntur kesempurnaan besar untuk mendapatkan hanya 8 poin. Dia tidak memiliki target khusus. Yang ingin dia lakukan hanyalah mendapatkan 1 poin lebih banyak dari Xia Yang di setiap ujian. Untuk tes pertama, Xiao Chen tidak punya pilihan karena Xia Yang telah memperoleh 9 poin. Jika dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu melampaui Xia Yang. Karena Xiao Chen bisa menyembunyikan sebagian kekuatannya di tes kedua, dia secara alami memilih untuk melakukannya. Xiao Chen telah menemukan banyak ahli di antara hadirin. Berdasarkan aura yang mereka bocorkan, mereka tidak lebih lemah dari Liu Yun. Xiao Chen tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini, karenanya, jika dia bisa menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, dia akan melakukannya. Dengan cara ini, orang lain tidak tahu persis seberapa kuat dia. Tes ketiga menilai penglihatan seseorang. Tes ini tidak perlu dijelaskan. Xiao Chen sudah mengolah mata surgawi. Ketika Xiao Chen membuka mata surgawi, bahkan kaisar bela diri setengah langkah tidak akan cocok. Namun, dia tidak perlu menggunakan mata surgawi untuk berurusan dengan Xia Yang. Oleh karena itu, Xiao Chen dengan mudah melampaui 6 poin Xia Yang dengan 7 poin. Persaingan antara keduanya tampak tak terduga. Setiap kali sepertinya Xia Yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiao Chen akan mengunggulinya dengan 1 poin. Setelah 3 tes, perbedaan antara keduanya sudah 3 poin. Ekspresi Liu Yun berubah semakin tidak sedap dipandang, sementara batu, yang dia pandang rendah sebelumnya, menunjukkan senyum yang semakin lebar. Untuk ujian keempat pertarungan praktis, Xiao Chen sengaja menahan diri. Xia Yang akhirnya menang atas dia, mengalahkan 6 poin Xiao Chen dengan 7. Setelah 4 tes, skor total Xiao Chen adalah 31 poin. Xia Yang memperoleh 29 poin. Dengan skor akhir keduanya, mereka berdua berhasil masuk ke peringkat 50 besar. Pada token bakat luar biasa yang diperoleh keduanya, Xiao Chen memiliki nomor 30 terukir di atasnya, sementara Xia Yang memiliki nomor 49. Angka ini menunjukkan peringkat seseorang. Dengan ini, pemenang taruhan batu dan Liu Yun menjadi jelas. Hasil akhir sudah agak diharapkan dari saat Xiao Chen memenggal kepala boneka logam itu. Namun, banyak penonton menganggapnya agak tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin orang tanpa nama membalikkan keadaan dan mengalahkan Xia Yang, keturunan penguasa api guntur? Haha, ambisi anak muda cukup besar. Saya ingin tahu, berapa banyak kekuatan Anda yang Anda keluarkan dalam ujian token bakat luar biasa? Penatua yang sebelumnya menguji kekuatan dengan cerdik memperhatikan bahwa Xiao Chen telah menyembunyikan kekuatan aslinya dalam tes terakhir. Jadi dia mengirim proyeksi suara itu ke Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan penatua itu. Dia menahan diri hanya karena dia ingin menghindari masalah. Tidak ada ambisi liar. Dia hanya bisa mengatakan bahwa penatua ini terlalu banyak berpikir. Cepat serahkan 200 Essence Stone. Sekarang pemenang sudah diputuskan, batu memimpin Xiao Chen dan menuntut kemenangannya, tidak memberi Liu Yun wajah apapun. Wajah Liu Yun menjadi hitam saat dia membuang 200 Essence Stone. Dia berkata dengan dingin, biarkan saya memberitahu Anda ini, batu esensi saya tidak mudah didapat. Anda sebaiknya memastikan Anda tidak bertemu dengan saya di pertemuan puncak talenta luar biasa. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Liu Yun merasa terlalu malu untuk tetap tinggal, jadi dia pergi dengan cepat. Xia Yang segera mengikuti di belakang tanpa sepatah kata pun setelah memelototi Xiao Chen. Batu menerima batu esensi dengan senyum yang sangat bahagia di wajahnya saat dia memanggil Liu Yun, yang sudah pergi jauh. Apakah begitu? Saya merasa itu agak mudah. Kebetulan saya juga kekurangan Essence Stone. Terima kasih banyak, Saudara Liu. Ayo, kita pergi minum. Saya merasa sangat hebat. Batu segera menyerahkan Essence Stone kepada Xiao Chen, tidak menunjukkan niat untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia memimpin Xiao Chen keluar dari kediaman Tuan Kota. Kerumunan yang ramai di kantor urusan kota perlahan bubar. Namun, kisah Xiao Chen memenggal kepala boneka logam dengan pedang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan menyebar ke seluruh kota gelap dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai seorang bladesman, Xiao Chen memperoleh poin penuh dalam tes pertama untuk token bakat luar biasa,
menampilkan kekuatan yang setara dengan kaisar bela diri setengah langkah. Namun, yang mengejutkan orang banyak adalah bahwa upaya Xiao Chen pada tes token bakat luar biasa hanyalah permulaan. Setelah ini, di hari-hari berikutnya, orang-orang terus menyelesaikan tes untuk token bakat luar biasa dan memecahkan rekor satu demi satu. Lebih jauh lagi, orang-orang ini bukanlah pemuda lokal kota gelap, mereka semua orang luar, menimbulkan perasaan badai yang sedang terjadi. Ketika berita tentang pertemuan KTT bakat luar biasa berikutnya mulai segera menyebar, para pembudidaya kota gelap menyadari bahwa para pemuda luar biasa yang kuat dari wilayah laut lainnya ini telah datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan KTT bakat luar biasa setelah mendengar ketenarannya. Kota gelap yang awalnya bergejolak langsung menjadi lebih kacau. Perkelahian antara talenta luar biasa yang kuat terjadi hampir setiap hari ketika mereka mencoba membangun keunggulan mereka sebelum pertemuan puncak talenta luar biasa. Hal ini mengakibatkan beberapa pembudidaya asing ini mendapatkan ketenaran dari serangkaian pertempuran sengit, membangun reputasi mereka terlebih dahulu. Kota gelap menjadi sangat kacau, tetapi Xiao Chen mengabaikan semua kekacauan ini. Dia tetap berada di Kastil Flame Rock, dengan cemas bekerja dengan Yue Bingyun untuk memperbaiki platform penaklukan naga. Dia bahkan mengurangi waktu kultivasinya. Dengan token bakat luar biasa, Xiao Chen berhasil memperoleh semua materi surgawi yang dia butuhkan untuk memperbaiki platform penaklukan naga. Pada saat yang sama, ia berhasil menyimpan sejumlah besar koin astral hitam, benar-benar merasakan manfaat dari token bakat luar biasa. Yue Bingyun tidak pergi kemanapun di kota gelap. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen akan memperbaiki platform penaklukan naga, dia mengambil inisiatif untuk menawarkan bantuannya. Proyek untuk memulihkan platform penakluk naga sangat besar, karenanya, bantuan tambahan diterima. Xiao Chen tidak perlu banyak berpikir sebelum setuju. Pada hari khusus ini, ketika perbaikan platform penakluk naga hampir selesai, Batu dengan cepat bergegas dan menyampaikan berita kepada Xiao Chen. Kakak pertamaku, Bayan, keluar dari kultivasi tertutup dan ingin bertemu denganmu. Xiao Chen pernah mendengar tentang saudara laki-laki pertama Batu, Bayan, sebelumnya. Orang ini sangat kuat, berperingkat tinggi di antara banyak talenta luar biasa dari kota gelap. Bahkan Liu Yun pernah sangat menderita di tangan Bayan. Setelah tinggal di kastil batu api ini untuk waktu yang lama, baik karena kesopanan atau rasa ingin tahu, Xiao Chen ingin bertemu orang ini. Xiao Chen menghentikan apa yang dia lakukan dan mengikuti Batu bersama Yue Bingyun. Mereka menemukan Bayan di tempat latihan di kastil, bertukar gerakan dengan beberapa tetua klan. Di tempat latihan ada seorang pria kekar yang sangat mirip dengan Batu. Orang ini memancarkan vitalitas yang kuat. Dengan setiap pukulan, akan ada suara keras gunung runtuh dan nyala api. Setiap gerakan tampak sangat perkasa dan ganas. Gayanya menampilkan serangan yang luas dan kuat. Namun, ada pesona tertentu dalam gerakan sederhana ini. Setelah menonton selama beberapa waktu, Xiao Chen menemukan misteri di belakang mereka. Bayan mengembangkan dua keinginan api dan keinginan batu. Dia memahami dua keinginan ini hingga kesempurnaan agung. Selanjutnya, melalui beberapa teknik yang menakjubkan, dia telah menggabungkan mereka, membentuk kehendak batu api yang unik untuk garis penguasa batu api. Ini akan berisi kekuatan ledakan api bergelombang tak terbatas dan ketangguhan dan ketahanan batuan. Orang tua yang melawan Bayan adalah kaisar kuasi penyempurnaan dari kastil batu api. Meskipun situasi di tempat latihan bukanlah pertempuran sampai mati, itu sangat intens. Meskipun lelaki tua itu menggunakan semua yang dia miliki, dia masih tidak bisa menang. Ketika Batu melihat ini, dia mengungkapkan ekspresi pemujaan pahlawan. Itu adalah saudara laki-laki pertamaku. Dia berhasil mengolah Flame Rock Art ke lapisan ke-10 selama sesi kultivasi pintu tertutup terbarunya. Dia memiliki bakat terbesar dalam sejarah klan saya. Pada usia yang sama, bahkan kakekku telah mengembangkan seni batu api hanya sampai lapisan ke-9. Yue Bingyun tersenyum dan bertanya, lapisan apa yang telah kamu kembangkan? Batu tersenyum kecewa dan menjawab, bisakah saya merahasiakannya? Aku terlalu malu untuk mengatakannya. Meskipun Batu tidak mengatakannya, dengan wawasan Xiao Chen dapat mengatakan bahwa seni batu api Batu seharusnya hanya mencapai puncak lapisan ke-6, bahkan lapisan ke-7. Dibandingkan dengan saudara laki-laki pertamanya, Batu jauh tertinggal. Namun, ini bukan karena Batu lebih rendah. Sebenarnya, bakat Batu cukup bagus. Hanya saja bakat kakak pertamanya terlalu besar, terlalu mempesona, yang membuat Batu terlihat buruk secara kontras. Bang! Batu gunung dan api menyatu saat Bayan meninju dengan raungan yang kuat. Serangan ini memaksa lelaki tua itu mundur 10 langkah.
Duel di tempat latihan berakhir dengan ini, tidak berlanjut lagi. Haha, Tuan Muda pertama, setelah keluar dari kultivasi tertutup kali ini, Anda pasti akan bersinar terang di pertemuan puncak talenta luar biasa. Keturunan bandit hebat lainnya tidak akan menyangka bahwa Tuan Muda pertama telah mengolah seni batu api hingga lapisan ke-10, kata pria tua yang berlatih dengan Bayan sambil tersenyum dan ekspresi antisipasi di wajahnya. Seperti batu, Bayan juga terlihat sangat riang. Penampilannya menunjukkan karakter yang lugas tetapi dengan sedikit kehati-hatian dan reservasi. Semangat juang yang kuat berkobar di matanya, menunjukkan kepercayaan diri yang tak terbatas. Namun, nadanya mengisyaratkan bahwa dia masih belum puas. Seni batu api klan kami adalah teknik budidaya mendalam tingkat rendah puncak. Memang ada keuntungan besar dalam mengolahnya hingga lapisan ke-10. Namun, tidak tepat untuk meremehkan orang lain karena ini. Tidak ada orang biasa di antara keturunan bandit besar. Setelah berbicara, Bayan memecat lelaki tua itu. Kemudian, dia tersenyum dan dengan agak bersemangat berjalan ke Xiao Chen dengan langkah cepat. Kamu pasti Raja Naga Azure Xiao Chen yang disebutkan oleh adikku. Menurutnya, kamu sangat kuat. Anda bahkan berhasil memenggal kepala boneka penguji logam itu di kantor urusan kota. Mari bertukar beberapa gerakan. Petik 2. Nada bicara Bayan jelas terdengar provokatif. Batu berkata dengan cepat, Xiao Chen, jangan pedulikan kakak laki-lakiku. Temperamennya seperti itu. Setiap kali dia melihat seorang ahli, dia akan merasa gatal dan ingin melawan mereka. Setelah berada di kultivasi tertutup untuk waktu yang lama, ini masih belum berubah. Petik 2. Tidak apa-apa, saya sangat ingin mengalami teknik bela diri Brother Bayan juga. Xiao Chen tidak membenci orang seperti itu. Bahkan, dia agak mirip. Ketika dia melihat para ahli yang menarik minatnya, dia juga tidak bisa menahan keinginan untuk menantang mereka. Dengan begitu, dia bisa belajar sesuatu dari pertarungan dan meningkatkan dirinya sendiri. Atau mungkin dia merasa seperti itu sehingga dia bisa menemukan dirinya sebagai saingan. Jika seorang kultivator hanya berkultivasi sendiri tanpa mengalami banyak pertempuran, pasti akan ada beberapa kemunduran. Bayan tersenyum dan berkata, sepertinya kita adalah roh yang sama. Bagaimana dengan ini, mari bertukar 3 gerakan dan berhenti jika perlu. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, kedengarannya bagus. Ayo pergi. Sebelum tatapan Batu dan Yue Bingyun yang sedikit tercengang, kedua orang yang baru saja bertemu itu langsung pergi ke tempat latihan dan bersiap untuk bertarung. Tatapan aneh melintas di mata Yue Bingyun saat dia bertanya, mengapa kakak pertamamu mencari Xiao Chen? Tidak mungkin itu murni untuk menantangnya, kan? Petik 2. Batu menggaruk kepalanya dan menjawab, aku juga tidak yakin. Saya pikir kakak pertama menerima undangan dan bermaksud membawa Xiao Chen. Dia seharusnya menguji kekuatan Xiao Chen sekarang. Sementara keduanya berbicara, Xiao Chen dan Bayan dengan cepat mulai berkelahi. Dibandingkan dengan pembudidaya lainnya, gerakan Bayan tampak sangat sederhana dan kasar. Tidak ada penyimpanan kekuasaan. Saat dia mengangkat tangannya, dia meninju. Awan pembakaran neraka yang mengamuk. Langkah ini mengambil inspirasi dari neraka yang mengamuk. Saat Bayan menggerakkan kakinya, lautan api yang melonjak langsung menyebar. Kekuatan ledakan yang menakjubkan. Kekuatan ledakan pihak lain sedikit mengejutkan Xiao Chen. Lebih jauh lagi, gerakan ini tidak memerlukan penyimpanan kekuatan apapun dan dapat dilakukan dengan pikiran, sepenuhnya sesuai dengan keinginan Bayan. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Sosoknya melintas saat dia mengeksekusi langkah naga guntur kesempurnaan besar. Sosoknya muncul seperti naga saat dia maju 7 langkah. Dengan setiap langkah, 1 atau 2 naga listrik muncul di bawah kakinya, mengaum dengan kepala terangkat ke langit dan memamerkan cakar dan rahang. Setelah 7 langkah, 12 naga listrik mengamuk muncul di belakang Xiao Chen. Pada saat ini, dia langsung menarik lunar shadow sabernya dan bentrok dengan tinju itu dengan aura yang menakjubkan. Aura keduanya bentrok dalam tabrakan langsung. Ketika cahaya pedang dan tinju bertemu, ledakan keras menendang debu. Namun, ketika debu mereda, para penonton menemukan bahwa Xiao Chen telah mundur 5 langkah dan Bayan 10 langkah. Apa teknik pedang ini? Ini sangat cepat, namun bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Bayan tampak agak terkejut. Xiao Chen mengangkat pedangnya, berdiri tegak. Dia menjawab, ini adalah guntur naga guntur. Ini adalah teknik pedang yang aku bentuk setelah menyempurnakan teknik pedang kesengsaraan petir yang aku pahami sendiri di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang saya baru-baru ini datang dengan. Sepertinya potongan ini cukup kuat. Petik 2.
Menggunakan langkah naga guntur sebagai fondasi dan digabungkan dengan teknik pedang kesengsaraan petir, potongan naga guntur ini adalah langkah baru yang dikembangkan Xiao Chen di Gua Penguasa Pedang Darah. Tanpa kemajuan langkah naga guntur, tidak akan ada langkah seperti itu. Berdasarkan hari ini, langkah ini agak perkasa. Haha, menarik. Ambil pukulan lain dari saya. Tinju menaklukkan sungai dan pegunungan. Pukulan ini mengambil inspirasi dari kehendak roh. Itu tidak ganas dan eksplosif seperti kehendak api. Namun, aura teknik tinju ini bahkan lebih kejam, ingin menaklukkan ribuan kilometer sungai dan gunung. Saat Bayan melayang di udara, fenomena misterius sungai dan gunung selama ribuan kilometer terwujud di bawah kakinya. Dengan pukulan ini, gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar semuanya tunduk. Meskipun gerakan ini tidak seganas yang sebelumnya, aura yang dilepaskannya tidak kalah hebatnya. Udara tirani yang ditampilkannya memberi tekanan lebih pada Xiao Chen. Ini waktu yang tepat. Langkah ini membangkitkan sifat kompetitif Xiao Chen. Dia tertawa keras dan mendorong tanah dengan ganas dengan satu kaki. Seketika, banyak gambar Azure Dragon terbang keluar dari tubuhnya. 10.000 hukum surgawi di tubuh Xiao Chen semuanya berubah menjadi gambar naga, menciptakan tontonan 10.000 naga yang melayang di udara dan meraung bersama. Saat dia menebas dengan pedangnya, dia mengeksekusi tebasan mendalam naga penakluk, membentuk cahaya pedang biru yang menghubungkan langit ke tanah. Sambil menganga, batu berseru, "Sial! Mereka akan habis-habisan." Yue Bingyun juga merasakan kejutan. Namun, dia jauh lebih tenang daripada batu. Dia berkata, "Jangan khawatir. Ini hanya pertukaran sederhana. Keduanya tahu batas mereka dan tidak akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka." Petik 2. Pukulan itu, berisi kekuatan ribuan kilometer sungai dan gunung yang tunduk, menabrak cahaya pedang biru. Kakak, retakan muncul di permukaan tinju Bayan. Kemudian, awan debu keluar dari tinjunya. Pedang Xiao Chen telah mematahkan energi pelindungnya yang dikaitkan dengan batu. Namun, kekuatan pukulan Bayan sama mencengangkannya. Retakan kecil tapi jelas muncul di cahaya pedang tempat tinju itu mendarat. Cukup, cukup. Melihat intisari pelindungnya pecah mengejutkan Bayan, dan dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia memandang Xiao Chen, tidak lagi berani meremehkannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari generasinya berhasil menembus pertahanannya melalui sungai dan pegunungan penakluk tinjunya. Pada langkah pertama, Bayan sudah gagal. Pada langkah kedua, kuintesens yang dikaitkan dengan batu pelindungnya pecah. Jika mereka masih melanjutkan dengan pertukaran ketiga, dia harus mengeluarkan gerakan membunuh, yang dia tidak berniat melakukannya. Kedua gerakan itu sangat meyakinkan, memungkinkan keduanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan satu sama lain. Setelah keduanya bentrok, meskipun Bayan jelas kalah, dia masih mempertahankan sikap anggunnya. Pada langkah pertama, dia mengeluarkan kekuatan ledakan yang mengerikan yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Xiao Chen hanya melampauinya setelah mengambil 7 langkah dengan Thunder Dragon Steps dan menang dengan selisih kecil dengan Thunder Dragon Chop. Langkah kedua, Fist Subduing Rivers and Mountains, menaklukkan ribuan kilometer gunung dan sungai. Ini adalah pertama kalinya seseorang hampir mematahkan tebasan mendalam naga penakluk Xiao Chen. Sebenarnya, Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi untuk langkah ketiga. Jika tebakannya benar, langkah ketiga harus menggabungkan keinginan api dan keinginan batu. Setelah mengedarkan lapisan ke-10 seni batu api, itu akan membentuk gerakan pembunuhan yang mengerikan. Dia memperkirakan bahwa dieksekusi dengan sempurna, itu akan sekuat teknik bela diri mendalam kelas medial. Namun, sangat disayangkan bahwa Bayan mundur pada saat terakhir. Tidak buruk, haha, sepertinya batu tidak salah. Kamu bahkan lebih kuat dari yang dia gambarkan. Bayan berjalan mendekat sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyimpan dendam karena kalah dengan Xiao Chen. Wajahnya dipenuhi senyum lebar. Sepertinya Bayan ini benar-benar seorang maniak pertempuran, seseorang yang kecanduan bertarung terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Kakak pertama, bagaimana kabarnya? Apakah Xiao Chen cukup kuat untuk menemanimu ke pertemuan itu? Batu bertanya sambil berjalan bersama Yue Bingyun. Bayan mengangguk dan menjawab, tentu saja, dia bisa. Namun, saudara Xiao Chen harus setuju terlebih dahulu. Petik 2. Xiao Chen merasa bingung, jadi dia bertanya, pertemuan apa? Bayan mengeluarkan surat undangan dan menjelaskan sambil tersenyum, saya tidak tahu siapa yang mengirim undangan. Ini adalah pertemuan kecil penerus dari 13 bandit besar. Saya menerimanya begitu saya keluar dari kultivasi tertutup. Hehe, seharusnya seseorang yang ingin menguji kekuatan tinjuku. Tentang ini, sepertinya aku bukan keturunan bandit hebat,
kata Xiao Chen dengan cemberut. Dia merasa bahwa pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bayan berkata, kamu belum mengetahuinya. Bahkan sepertiku bisa memahaminya. Pertemuan ini mungkin diselenggarakan untuk menguji kekuatan semua orang sebelum pertemuan puncak talenta luar biasa. Mengingat ini, apakah Anda masih berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Pertemuan Talent Summit luar biasa. Pertemuan Outstanding Talent Summit lagi. Xiao Chen sudah mendengar penyebutan ini beberapa kali. Namun, dia sibuk dengan perbaikan dan pemulihan platform penaklukan naga, jadi dia masih tidak tahu apa itu pertemuan puncak talenta luar biasa. Mungkinkah kamu masih belum tahu tentang pertemuan puncak talenta luar biasa bahkan setelah berada di kota gelap begitu lama? Melihat Xiao Chen masih menunjukkan ekspresi yang agak bingung, baik Bayan maupun Batu terkejut. Xiao Chen tersenyum malu. Saya benar-benar tidak tahu tentang Outstanding Talent Summit meeting ini. Saya datang ke kota gelap untuk urusan lain dan bersiap untuk pergi dalam 3 hari. Batu, beritahu dia tentang itu. Saya awalnya berpikir bahwa dia datang karena pertemuan KTT bakat luar biasa. Petik 2. Batu berpikir sejenak, mengatur informasi di kepalanya. Kemudian, dia menjelaskan, The Outstanding Talent Summit Meeting adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh faksi dari 13 Great Bandit. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kompetisi antara berbagai talenta yang luar biasa. Acara ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan dapat dianggap sebagai ujian. Siapapun dengan token bakat luar biasa dapat mendaftar untuk itu. Persaingan sangat ketat dan kejam. Ada hadiah untuk 10 besar, dan hadiah untuk 3 besar memiliki nilai tertinggi. Mereka akan bisa mendapatkan batu esens dalam jumlah besar. Peringkat pertama juga dapat memperoleh teknik bela diri mendalam kelas medial dan memasuki kolam darah gelap sekali untuk memperkuat tubuh fisik. Batu esensi, teknik bela diri mendalam kelas medial. Kilatan melintas di mata Xiao Chen. Kedua hal ini memiliki daya tarik yang fatal bagi kaisar kuasi manapun. Tidak heran jika Outstanding Talent Summit Meeting ini menarik begitu banyak orang. Tidak heran begitu banyak pembudidaya asing datang untuk mendapatkan token bakat luar biasa. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda masih berpikir bahwa pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan Anda? Bayan bertanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, banyak orang ingin mengandalkan koneksi mereka untuk pergi, seperti Batu. Namun, aku bahkan tidak akan membawanya. Yang pergi kali ini akan menjadi ahli terkuat dari keturunan bandit besar. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, seseorang hanya akan dipermalukan. Petik 2. Xiao Chen membuat keputusan dengan sangat cepat. Dia berkata dengan serius, terima kasih banyak, Saudara Bayan. Kapan kita berangkat? Besar, kami akan pergi sekarang. Setelah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari setengah tahun, tulang saya menjadi lunak. Sudah waktunya bagiku untuk bertemu dengan teman-teman lama itu. Keinginan kuat untuk bertarung membara di mata Bayan saat dia menyingkirkan undangan dan membawa Xiao Chen pergi. Karena beberapa sentuhan akhir masih perlu dilakukan dalam perbaikan platform penaklukan naga, Xiao Chen hanya bisa menyerahkannya kepada Yue Bingyun, memberinya beberapa instruksi sebelum mereka pergi. Untungnya, Yue Bingyun tidak menolak tetapi dengan senang hati menerimanya. Ini membuat Xiao Chen agak penasaran. Mengingat kekuatan Yue Bingyun, dia seharusnya bisa menghadiri pertemuan puncak talenta luar biasa. Namun, dia sepertinya tidak tertarik. Bayan memimpin saat keduanya terbang mengelilingi kota tanpa rasa takut. Dengan token bakat luar biasa di tangan, mereka tidak perlu peduli dengan aturan kota gelap yang melarang terbang di kota. Sepanjang jalan, Bayan melibatkan Xiao Chen dalam percakapan. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tetapi garis keturunan Flame Rock Sovereign semuanya tampak agak riang, tidak menunjukkan menahan diri ketika mereka berbicara. Hehe, Xiao Chen, apa sebenarnya hubunganmu dengan Putri Suci? Terima kasih kepada Anda, Putri Suci Istana Bulan telah menghiasi kastil Flame Rock kami untuk pertama kalinya. Bayan tampaknya sama dengan Batu dalam aspek ini, keduanya sangat bergosip. Xiao Chen hanya bisa tanpa daya menjelaskan semuanya. Namun, Bayan masih tidak percaya padanya. Hehe, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Kita sudah sampai. Setelah bepergian sebentar, keduanya tiba di sebuah restoran di pusat kota. Dekorasi restoran memberikan pesona yang aneh, dan perabotannya tampak sangat kokoh. Ini adalah restoran kebakaran kota gelap yang terkenal. Seluruh restoran terbuat dari bahan surgawi. Selain itu, ada batasan yang diletakkan di dalamnya. Bahkan jika seseorang menyebabkan keributan di dalam, itu tidak akan merusak restoran. Ini adalah tempat yang disukai para pembudidaya laut hitam. Petik 2.
Bayan telah pergi ke Conflagration Restaurant berkali-kali sebelumnya dan sangat akrab dengannya. Dia memasuki Conflagration Restaurant, mengambil langkah besar. Aula yang awalnya berisik menjadi sunyi karena hampir semua orang memusatkan pandangan mereka pada Bayan. Brengsek, maniak pertempuran ini keluar dari kultivasi pintu tertutup. Petik 2. Cepat, bergerak. Setelah tertahan selama lebih dari setengah tahun, siapa yang tahu kepada siapa dia akan curhat. Kekacauan segera pecah di aula. Meja dan kursi yang ditempatkan secara acak segera diseret ke samping, membuka jalan bagi Bayan. Xiao Chen tertawa tanpa sadar. Sepertinya kamu cukup terkenal di sini. Bayan cemberut dan berkata, ini membosankan. Saya pasti rindu pertama kali datang ke sini. Aku benar-benar harus berjuang untuk isi hatiku saat itu. Sekarang, para pembudidaya laut hitam menjadi semakin tidak berani. Petik 2. Lokasi gathering berada di Conflagration Restaurant lantai 2 yang sudah dipesan oleh pihak penyelenggara. Seseorang tidak bisa masuk tanpa undangan. Setelah menyerahkan undangan mereka, Xiao Chen dan Bayan masuk tanpa halangan apapun. Dibandingkan dengan aula yang bising, lantai 2 jauh lebih tenang. Keduanya tidak terlalu awal, beberapa pembudidaya muda sudah duduk di kursi yang diatur. Begitu keduanya memasuki lantai 2, Xiao Chen merasakan tatapan tajam ke arahnya. Dia melihat banyak orang yang dikenalnya di sini. Sepertinya Liu Yun dan Xia yang sudah berada di sini selama beberapa waktu. Hal yang mengejutkan bagi Xiao Chen adalah bahwa Jiang Feng, yang pernah ditemui Xiao Chen di Pulau Air Hitam, juga ada di sini. Setelah tidak melihat Jiang Feng untuk sementara waktu, dia menyadari bahwa kekuatan Jiang Feng telah meningkat pesat, sekarang mendapatkan aura yang berbahaya. Jiang Feng memperhatikan Xiao Chen juga dan sama terkejutnya. Namun, niat membunuh segera muncul di matanya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kejam. Banyak orang yang melihat Xiao Chen mulai berbisik satu sama lain. Kisah Xiao Chen memenggal kepala boneka logam baru-baru ini membuat heboh, menghasilkan banyak diskusi tentangnya. Seorang bladesman berpakaian biru tiba-tiba memukul meja dengan telapak tangannya, membuat cangkir anggur terbang dan berputar dengan cepat. Hei, White Robert Bladesman, kamu menjadi sangat terkenal baru-baru ini. Biarkan aku mentraktirmu anggur. Bladesman berpakaian biru tersenyum dingin dan dengan lembut mengirim cangkir anggur terbang ke arah Xiao Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Memang, seperti yang dikatakan Bayan, orang-orang di sini semuanya arogan dan keras kepala. Jika seseorang lemah, dia hanya akan dipermalukan. Saat keduanya masuk, seseorang segera mencoba menunjukkan kekuatan. Ada banyak hal yang terjadi dengan cangkir anggur yang terbang. Tidak hanya itu begitu cepat sehingga mata telanjang merasa sulit untuk mengikutinya, tetapi anggur di dalam cangkir juga diresapi dengan niat pedang kuat dari swordsman berpakaian biru itu. Jika Xiao Chen tidak hati-hati, apakah dia menangkap cangkir anggur atau tidak, dia akan terlihat buruk. Jika Xiao Chen hanya menangkap cangkir anggur, setelah berputar di dalam cangkir selama ribuan putaran, anggur yang diresapi dengan niat pedang akan mencapai titik kritis dan akan menyebabkan cangkir itu meledak saat bersentuhan. Ini akan mengakibatkan Xiao Chen basah kuyup dengan anggur. Namun, setiap tetes anggur berpotensi mematikan, membuatnya berada dalam keadaan menyesal. Jika Xiao Chen tidak menangkap cangkir anggur, pihak lain akan mengklaim bahwa dia tidak memiliki ketulusan. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Semua keturunan bandit besar tersenyum dingin, menunggu untuk melihat bagaimana reaksi Xiao Chen. Mata Bayan sedikit menyipit, tapi dia tidak bergerak untuk membantu. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang ditargetkan pada Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak bisa lulus ujian kecil ini, itu hanya akan membuktikan bahwa Bayan salah menilai dan seharusnya tidak membawa Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut. Pada suatu saat, Lunar Shadow Saber muncul di tangan kirinya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menarik pedang yang megah dan megah itu. Suara mendesing. Begitu pedang keluar dari sarungnya, hembusan angin yang membawa niat pedang Xiao Chen bertiup, mengacak-acak rambut semua orang yang hadir. Xiao Chen pertama kali menggunakan niat pedangnya yang kuat untuk sepenuhnya menetralkan niat pedang di cangkir anggur, membuatnya berhenti berputar. Ketika dia menyelesaikan undiannya, bilah pedang dan cangkir anggur kebetulan sejajar satu sama lain. Kemudian, cangkir anggur mendarat dengan aman di ujung pedang. Memanfaatkan jiwa pedangnya yang kuat dan penglihatannya yang luar biasa, Xiao Chen menangkap cangkir anggur yang dikirim pihak lain di ujung pedangnya. Langkah ini membuatnya tampak seperti keduanya adalah teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bladesman berpakaian biru membuang cangkir anggur, dan Xiao Chen menarik pedangnya untuk menangkapnya. Rangkaian aksi ini terlihat sangat terkoordinasi.
Meskipun adegan provokatif dari sebelumnya tampak sangat tegang, itu hanya berlangsung sesaat, dalam sekejap mata. Cangkir anggur di ujung pedang berhenti berputar, dan anggur melompat keluar darinya dalam lengkungan yang indah dan anggun. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, membiarkan cairan itu jatuh ke mulutnya. Tidak buruk, ini memang anggur yang enak. Ini, ambil kembali cangkirnya. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, tetapi cangkir anggur tetap di udara. Setelah menyeka anggur di bibirnya, dia menyipitkan matanya, dan jiwa pedang 70% yang dipahami di lautan kesadarannya bergerak dengan sebuah pikiran. Itu memasuki cangkir anggur dan menembakkan cangkir anggur itu kembali ke pendekar pedang muda berpakaian biru. Cangkir terbang kosong muncul seperti cahaya pedang yang tak tertandingi, sangat tajam dan mengandung niat pedang yang tak terbatas. Menurut etiket bersulang, Xiao Chen seharusnya mengembalikan roti dan bukan cangkir kosong. Secara alami, Xiao Chen tahu etiket yang benar. Namun, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Saat orang ini melihat Xiao Chen, dia segera mencoba untuk menunjukkan kekuatan. Sejujurnya, Xiao Chen tidak menyimpan dendam yang kuat terhadap orang ini karena penghinaannya. Ini adalah cara dunia kultivator, mereka yang sangat baik muda iri. Xiao Chen sudah lama menerima cara hidup ini. Namun, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Jika pihak lain bisa menangkap cangkir ini, maka pihak lain akan memenuhi syarat untuk menerima roti panggang darinya. Jika pihak lain tidak dapat menangkapnya, maka maaf, Xiao Chen bahkan tidak akan melihat orang ini. Ekspresi pendekar pedang berpakaian biru menjadi lebih pendiam ketika Xiao Chen menangkap cangkir anggur dengan sempurna dengan ujung pedangnya. Sekarang setelah swordsman berbaju biru itu melihat cangkir kosong itu kembali padanya, ekspresinya berubah muram. Ada pepatah, cara orang awam menonton pemandangan yang ramai berbeda dari seorang profesional. Pertukaran antara keduanya terlihat sangat sederhana. Namun, semua talenta luar biasa yang hadir tahu bahaya yang terlibat dengan tindakan sederhana ini. Jika Kaisar Semu Kesempurnaan kecil yang lemah telah menerima cangkir anggur milik swordsman berbaju biru itu sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Namun, Xiao Chen tidak hanya menangkap cangkir anggur dengan sempurna, tetapi dia bahkan mengembalikan cangkir kosong untuk menguji kekuatan pedang biru itu. Situasi segera berubah menarik. Menarik, kakek Liu yang dikenal sebagai penguasa pedang Laut Hitam. Selama ini, dia sendiri dikenal sebagai ahli pedang terkuat dari generasi muda Laut Hitam. Kali ini, dia bertemu dengan seorang ahli sejati. Saya ingin tahu apakah dia bisa menangkap cangkir ini. Petik 2. Semua talenta luar biasa segera melihat Liu Yang untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi, meningkatkan tekanan padanya. Pikiran Liu Yang berpacu secepat kilat. Dia datang dengan banyak tindakan pencegahan dalam pikirannya tetapi menolak sebagian besar dari mereka. Tidak sulit untuk menangkap piala itu. Namun, dia tidak ingin hanya menangkap piala. Dia ingin melakukannya seanggun Xiao Chen, membuatnya tampak mudah. Kalau tidak, jika sepertinya butuh usaha, dalam kompetisi dadakan ini, dia akan kalah. Liu Yang langsung datang dengan tindakan balasan. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menangkap cangkir kosong dengan ketenangan yang sempurna. Suara mendesing, cangkir anggur berputar cepat di ujung jari Liu Yang. Dengan setiap rotasi, niat pedang yang ditanamkan Xiao Chen di dalamnya berkurang secara signifikan. Angin kencang bertiup, bersiul tanpa henti. Angin pedang yang muncul memenuhi lantai 2. Seperti pedang harta karun yang berdengung tanpa jeda, niat pedang yang tajam membuat ekspresi semua orang berubah serius. Trik yang terlibat dalam cangkir anggur kosong yang dikirim kembali oleh Xiao Chen sangat mengesankan. Demikian juga, cara Liu Yang menangkap cangkir anggur kosong tidak kalah dengannya. Dalam pertukaran cepat ini, dalam perjalanan pulang pergi dari cangkir anggur, keduanya dianggap setara. Tidak ada anggur di dalam cangkir. Tampaknya meskipun Tuan Muda Xiao mengatakan bahwa itu adalah anggur yang baik, Anda sebenarnya memandang rendah anggur yang saya sajikan kepada Anda, bahkan tidak membalas budi. Itu tidak masalah. Liu ini akan menawarkan secangkir lagi dan meyakinkan Anda tentang itu lebih dari sekadar kata-kata dangkal. Petik 2. Cangkir anggur kosong yang digunakan Xiao Chen untuk menguji Liu yang menjadi alasan Liu yang untuk bergerak lagi. Cangkir anggur di ujung jari Liu yang terus berputar. Kemudian, dia dengan cepat menarik kembali jarinya, membiarkan cangkir anggur berputar di udara. Setelah itu, sepertinya dia sedang melakukan sihir. Begitu dia menarik jarinya, sebuah botol giok yang indah muncul di tangan kanannya, itu adalah botol anggur giok putih yang memancarkan ki dingin. Anggur yang mengalir dari labu anggur ini seperti salju putih yang meleleh dari puncak gunung saat perlahan mengisi cangkir anggur. Suhu di seluruh lantai 2 langsung turun drastis,
menjadi semakin dingin, sangat dingin hingga semua orang merasa seperti darah mereka membeku. Helayan ki dingin datang dari cangkir anggur saat aroma anggur memabukkan tercium, memabukkan semua orang hanya dengan mengendus dan membangkitkan ekspresi yang agak mabuk. Anggur apa ini? Kenapa harum sekali? Tidak diragukan lagi ini adalah anggur berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, itu sangat cocok dengan kehendak es Liu Yang. Secangkir anggur yang dia tawarkan ini pasti sangat luar biasa. Petik 2. Menarik. Ini benar-benar menjadi semakin menarik. Semua pemuda luar biasa yang hadir berdiskusi satu sama lain. Bentrokan tak terduga antara kedua bladesmen memenuhi mereka dengan antisipasi yang tak tertandingi. Anggur itu kebetulan selesai mengisi cangkir anggur tepat ketika cangkir anggur itu mendarat di atas meja. Kemudian, Liu yang meletakkan botol anggur dan mengangkat cangkir anggur, mengocoknya dengan lembut. Gumpalan kepingan salju membumbung keluar dari cangkir anggur dan membuat salju turun. Kemudian, Ice Phoenix meraih cangkir dan terbang dengan sayap terbentang. Anggur ini disebut 1000 tahun salju. Saya beruntung bisa membeli 10 botol di laut es yang jauh. Saya harap itu tidak akan mengecewakan Brother Xiao kali ini. Petik 2. Tatapan Liu yang berubah dingin. Kemudian, niat pedangnya yang dingin dan tanpa emosi menyebar ke dalam cangkir anggur yang diisi dengan 1000 tahun salju saat diisi bersama dengan Ice Phoenix. Awalnya, Ice Phoenix hanyalah ilusi. Namun, dengan peningkatan niat pedang Liu Yang, tampaknya menjadi hidup. Itu mencengkeram cangkir anggur dengan kedua cakar dan menunjukkan tatapan dingin, menusuk, tanpa emosi. Hanya tatapan dingin ini dengan jelas menunjukkan niat pedang Liu Yang yang kuat. Ice Phoenix yang tiba-tiba muncul membuat cangkir anggur ini terbang lebih cepat dari yang sebelumnya. Saat melebarkan sayapnya, ia membawa niat pedang yang tajam dan tekanan yang kuat. Xiao Chen tidak berani meremehkan ini. Jadi dia memilih untuk menghindarinya sementara. Dia mendorong dari tanah dan mengulurkan tangannya lebar-lebar, bergerak ke belakang. Xiao Chen mundur, bibir Liu yang meringkuk di senyum sombong. Pada akhirnya, Xiao Chen masih mundur. Namun, senyum Liu yang perlahan membeku di tempatnya. Jubah dan rambut Xiao Chen yang mundur berkibar. Setiap helai rambut dan setiap bagian pakaiannya berkibar ringan, memancarkan niat pedang yang kuat. Ding, ding, sial, sial. Dengan gerakan rambut Xiao Chen, suara pedang terdengar seperti nada sitar. Saat pakaiannya berdesir, suara pedang itu seperti bunyi genderang perang yang kuat. Di tengah suara sitar dan drum, Xiao Chen maju dengan mundur. Menggunakan niat pedang yang kuat, dia melelehkan niat pedang tajam milik Liu yang terkandung dalam Ice Phoenix. Kemudian, Xiao Chen dengan anggun berputar, mendarat di belakang meja, dan duduk. Dia tersenyum tipis dan dengan santai meletakkan lunar shadow sabernya sebelum mengulurkan tangannya untuk menerima cangkir anggur. Xiao Chen sudah menyingkirkan Ice Phoenix dari niat pedang, jadi dia dengan mudah menangkap cangkir anggur. Setelah itu, Ice Phoenix melingkari kepalanya dan berubah menjadi salju yang melayang turun. Melihat anggur di cangkir, Xiao Chen mengangkatnya dan menenggaknya sekaligus. Ketika anggur memasuki tenggorokannya, luka bakar alkohol sangat kuat. Tendangannya sangat kuat, membuat seseorang merasa sangat riang dan senang. Ini benar-benar anggur yang enak. Tuan Muda Liu, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Sedikit memerah, Xiao Chen tampak agak mabuk saat dia meletakkan cangkir anggur dan memberikan pujiannya kepada Liu Yang. Hati Liu Yang tenggelam, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia berkata dengan dingin, saat bertemu untuk pertama kalinya, seseorang harus menukar 3 cangkir anggur. Karena ini anggur yang enak, minum 3 cangkir lagi. Tidak mau tunduk, Liu yang bergerak dengan cara yang mempesona, mengisi 3 cangkir anggur lagi sampai penuh dengan 1000 tahun salju dan mengirimnya ke Xiao Chen lagi. Itu waktu yang tepat. Xiao Chen adalah orang yang menyukai anggur sejak awal. Salju 1000 tahun ini sangat cocok dengan seleranya. Dia tertawa keras dan mengangkat cangkir anggurnya yang kosong sambil memasukkan jiwa pedangnya sendiri ke dalamnya untuk memenuhi cangkir yang masuk. Bang, bang, bang. Dengan serangan kekuatan penuh Xiao Chen, ketiga Ice Phoenix yang terbang di atasnya hancur. Saat kepingan salju melayang, Xiao Chen menenggak 3 cangkir anggur satu demi satu. Saya benar-benar menginginkan lebih dari itu tidak cukup. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dengan berat, merasa sangat bebas. Dia tampak mabuk namun tidak mabuk. Semakin dia minum, semakin dia terbawa suasana. Sesuai keinginan kamu, ekspresi Liu yang berubah tak sedap dipandang. Dia berdiri, dan aura penuhnya meletus. Tangannya bergerak sangat cepat hingga kabur. Cangkir 1000 tahun salju terbang bersama dengan Ice Phoenix. Semua talenta luar biasa di aula agak tercengang konyol.
Mereka tidak menyangka bahwa bersulang anggur sederhana akan menghasilkan sesuatu yang begitu agung dan agung. Mengenakan Fleeting Shadow Gloves, tangan Xiao Chen berkedip lebih cepat daripada tangan Liu yang ketika Xiao Chen melihat jumlah Ice Phoenix yang mempesona. Piala demi cangkir, Xiao Chen tampaknya benar-benar mabuk. Dia tidak bisa menahan tawa keras di tengah angin dan salju. Dia memancarkan niat pedang yang kuat saat dia tertawa riuh. Ketenangannya yang biasa tidak ditemukan dimanapun, sebagai gantinya, dia menunjukkan kesombongan yang tak terkendali. Gerakan Liu yang berhenti. Dia menyadari bahwa dia telah kehabisan anggur. Dia sudah mengosongkan semua 1000 tahun salju yang dia bawa. Adapun Xiao Chen, dia sudah meminum lebih dari 100 cangkir. Tidak ada anggur lagi. Tidak apa-apa, saya punya beberapa. Seperti kata pepatah, 1000 cangkir terlalu sedikit ketika minum dengan teman dada. Meskipun Tuan Muda Liu dan saya tidak dapat dianggap sebagai teman dekat, kami berdua adalah orang-orang yang menyukai anggur. Karena Anda menghormati saya dengan 100 cangkir, saya akan membalas budi dengan 1000 cangkir. Petik 2. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan tiba-tiba berdiri. Rambutnya beterbangan bersamaan dengan pakaiannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Semua cangkir anggur kosong di setiap meja di lantai 2 bergetar tanpa henti di bawah pengaruh jiwa pedang 70% yang dipahami Xiao Chen. Namun, sepertinya cangkir anggur masih belum cukup. Niat pedang menyebar ke aula luas di lantai pertama. Selama itu adalah cangkir kosong, itu bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Fenomena ini mengejutkan banyak pembudidaya di restoran Conflagration karena mereka tidak tahu apa yang mendorongnya. Suara mendesing. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, semua cangkir anggur ini berkumpul di lantai 2, tepatnya 1000. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan api 1000 tahun yang dia simpan di cincin semesta. Dengan gelombang santai, botol-botol itu dikosongkan. Anggur emas dicurahkan sambil berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Tanpa setetes pun tumpah, anggur memenuhi semua cangkir anggur yang melayang di udara. Berdengung, cangkir anggur bergetar sedikit saat gumpalan api membubung ke udara. Dengan dukungan jiwa pedang Xiao Chen, mereka membentuk gagak emas besar. Gagak emas melebarkan sayapnya, dan niat pedang yang mengerikan memberikan tekanan yang sangat kuat. Gagak emas menjerit kaget saat terbang menuju Liu yang sambil membawa 1000 cangkir api 1000 tahun. Ketika Liu yang melihat ini, itu membuat takut keturunan penguasa pedang laut hitam yang konyol ini, kakinya gemetar. Di bawah situasi seperti itu, bakat luar biasa mana yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan mabuk setelah 1000 cangkir. Karena Anda menawari saya 100 cangkir, saya akan mengembalikan 1000 cangkir. Apakah Anda berani minum? Gagak emas besar bersinar dengan cahaya keemasan berkilauan. Jiwa pedang 70% yang dipahami Xiao Chen membuat aura gagak emas sangat tajam. Ditemani oleh 1000 cangkir api 1000 tahun, itu tidak hanya menekan Liu Yang, keturunan penguasa pedang laut hitam, sampai lututnya menjadi lunak tetapi juga mengejutkan keturunan bandit besar lainnya dan membuat jantung mereka berdebar kencang. Pada saat yang sama, itu mengilhami beberapa ketakutan pada orang-orang ini serta kelegaan bahwa Xiao Chen tidak menargetkan mereka. Memikirkan 1000 cangkir anggur yang ditekan saja membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah meminum 100 cangkir 1000 tahun salju, Xiao Chen merasa agak pusing. Dia tidak minum begitu banyak dalam waktu yang lama dan juga tidak mabuk untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia mabuk. Dia tidak lagi peduli dengan identitasnya sebagai Raja Naga Azure, atau keturunan Kaisar Azure. Dia tidak lagi peduli untuk menjadi meteor jika dia tidak mencapai Kaisar bela diri dalam 4 tahun. Hari ini, biarkan aku mabuk sekali saja. Saya tidak ingin peduli tentang apapun. Biarkan saja aku menjadi sombong dan tak terkendali. Rambut dan pakaian Xiao Chen berkibar terus-menerus, disertai dengan niat pedang yang kuat. Dia mengeluarkan suasana seorang tuan, yang telah lama dia tekan di dalam hatinya, tanpa cadangan. Hahaha, laut hitam yang begitu luas dipenuhi dengan bakat luar biasa. Apakah tidak ada satu orang pun yang berani minum denganku? Petik 2. Xiao Chen mengangkat cangkir anggur, kulitnya memerah. Dia melihat Liu yang konyol yang ketakutan dan tidak bisa menahan tawa keras. Dia tertawa tanpa keraguan atau ketakutan, merasa sangat senang dengan kemabukannya. Gerakan aneh dari cangkir anggur sebelumnya sudah mengejutkan ratusan pembudidaya di lantai pertama Conflagration Restaurant. Meskipun ini adalah tempat di mana para pembudidaya paling ganas di Laut Hitam berkumpul, para pembudidaya ini tidak dapat menahan perasaan terkejut ketika mereka pergi ke ketinggian yang lebih tinggi dan mengintip ke lantai 2. Brengsek, siapa ini? Dia gila, dia benar-benar gila tanpa batas.
Ini adalah pertama kalinya saya merasa kasihan pada Liu Yang. Siapa yang berani menerima 1000 cangkir anggur ini? Petik 2. Itu adalah pendekar pedang berjubah putih yang baru-baru ini menyebabkan keributan besar dengan memenggal kepala boneka logam di kantor urusan kota. Jadi, itu dia. Aku mendengar tentang dia. Saya mendengar bahwa saat itu, dia berhasil merebut kemenangan dengan cara yang luar biasa meskipun Xia Yang, keturunan Thunder Fire Sovereign, diharapkan untuk menang. Pada saat itu, dia benar-benar mengejutkan banyak orang. Melihat Xiao Chen melepaskan semua pengekangan, para pembudidaya yang mengintip ke lantai 2 mengobrol dengan berbisik, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Kekuatan memerintah, ini adalah sama dimanapun seseorang berada. Di lantai 2, Bai Yan tersipu malu. Saudara Xiao Chen ini mungkin benar-benar mabuk, berani mengatakan apapun dan menyinggung semua bakat luar biasa dengan satu kalimat. Hehe, namun, dia cukup liar. Saya suka itu, Bai Yan berkata sambil tersenyum. Ketika Liu yang mendengar kata-kata Xiao Chen, kulitnya memerah dan memucat. Dia merasa agak malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Xiao Chen tidak mengembalikan persembahan anggur. Sekarang ada 1000 cangkir, dia sangat menyesal, ususnya berubah menjadi hijau. TL Note, usus yang berubah menjadi hijau adalah versi Cina dari menjadi hijau karena iri, itu tidak literal, hanya berlebihan untuk menunjukkan tingkat intensitasnya. Terlalu sulit bagi Liu Yang untuk menghadapi niat pedang yang begitu mengesankan sendirian. Jangan berani-beraninya kamu menertawakan laut hitamku karena tidak ada orang yang berani minum denganmu. Aku, Jiang Feng, akan minum bersamamu. Anehnya, yang pertama melangkah keluar di antara talenta luar biasa lainnya sebenarnya adalah Jiang Feng, yang telah kalah dari Xiao Chen sebelumnya. Visi Xiao Chen sedikit kabur. Namun, ketika dia melihat Jiang Feng melangkah maju, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, saya menawari Anda 100 cangkir. Suara mendesing. Saat Xiao Chen tertawa keras, dia melambaikan tangannya, dan 100 cangkir api 1000 tahun langsung terbang dengan cepat menuju Jiang Feng. Setiap cangkir diisi dengan anggur emas yang mengandung niat pedang kuat Xiao Chen. Ketika 100 cangkir terbang keluar, itu seperti 100 helai pedang ki yang tajam. Ekspresi Jiang Feng tenggelam. Dia tidak berani meremehkan mereka. Sosoknya melintas, dan tangannya berubah menjadi ilusi saat dia menerima cangkir demi cangkir dan menuangkannya ke mulutnya, meminumnya sekaligus. Namun, setelah 30 cangkir, Jiang Feng merasa kakinya lemas dan kepalanya berputar. Tendangan kuat dari api 1000 tahun mulai terasa. Puci, puci. Setelah minum sekitar 10 cangkir lagi, Jiang Feng tidak bisa lagi bertahan. Tindakannya agak melambat, dan satu cangkir api 1000 tahun segera menyerangnya. Anggur berceceran dan menutupinya dengan luka. Dengan ini, orang banyak menyadari efek samping yang kuat dari anggur dan seberapa kuat Xiao Chen untuk dapat tetap berdiri dengan stabil setelah minum 100 cangkir. Aku akan minum denganmu. Aku, Liu Yun, akan minum bersamamu. Namun, Xiao Chen berhasil menghasut keributan orang banyak. Dengan Jiang Feng sebagai inisiator, orang-orang melangkah maju satu demi satu. Seketika, lantai 2 yang tenang dan halus berubah menjadi kacau. Berbagai bakat luar biasa laut hitam mabuk. Dengan anggur yang begitu kuat seperti api 1000 tahun, seseorang akan merasa pusing setelah satu cangkir. Tetap sadar setelah begitu banyak cangkir tidak mungkin. Di tengah kekacauan, seseorang menjadi frustrasi, menarik senjatanya, dan menyerang Xiao Chen. Yang pertama melakukan ini adalah Liu Yang diintimidasi. Saat dia menarik pedangnya, sosoknya melintas, dan dia melakukan gerakan membunuh. Xiao Chen tertawa keras dan dengan lembut melayang ke udara. Dia mengambil secangkir api 1000 tahun dan meminumnya sekaligus saat dia menghindar dengan mudah. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, dan sosoknya yang melayang mengeksekusi langkah naga guntur. Dia mengambil 7 langkah saat dia meretas dengan Lunar Shadow Saber menggunakan Thunder Dragon Chop. Bang! Liu yang mengangkat pedangnya untuk memblokir dan dikirim terbang kembali oleh serangan Xiao Chen untuk menabrak dinding restoran dalam keadaan menyesal. Xiao Chen mengacungkan pedangnya saat dia berdiri di atas meja. Kemudian, dia agak terhuyung saat dia minum secangkir anggur lagi. Dia tertawa dengan jijik di wajahnya, kamu hanya begitu-begitu, dan kamu ingin menyerangku secara diam-diam. Serang bersama, bakat luar biasa ini semuanya mabuk. Ketika mereka melihat Xiao Chen berdiri di atas meja, darah mereka mengalir ke kepala mereka, dan mereka tidak tahan lagi. Waktu yang tepat, dalam keadaan setengah sadar, Xiao Chen merasa tidak terkekang. Ada semacam kekejaman yang belum pernah dialami sebelumnya mengalir di nadinya.
Efek alkohol memperkuat perasaan ini ratusan kali. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak 3 kali saat dia mengacungkan Lunar Shadow Saber dan menyerbu. Lampu pedang dan gambar pedang memenuhi tempat itu bersama dengan fenomena misterius. Xiao Chen masuk dan keluar dari kekacauan, bergerak. Kekacauan seperti itu mengejutkan para pembudidaya yang mengintip dari luar. Sebuah pertemuan yang tepat benar-benar dilimpahkan ke keadaan seperti itu. Ini mungkin sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen yang mabuk berhasil melawan begitu banyak bakat luar biasa sendirian tanpa memainkan trik apapun. Meski begitu, dia tidak berakhir di posisi yang kurang menguntungkan. Faktanya, jiwa pedang yang kuat 70% yang dipahami memungkinkannya untuk mengambil inisiatif. 1000 cangkir api 1000 tahun sudah tersebar di sekitar ruangan. Cangkir anggur yang berisi niat pedang Xiao Chen tidak pecah dalam kekacauan. Sebaliknya, mereka semua bergerak, terbang kemana-mana. Xiao Chen menjadi gila, dia melepaskan semua tekanan yang dia bisa, sesekali meminum secangkir api 1000 tahun saat dia menantang semua bakat luar biasa. Setelah 4 jam, selain bangunan restoran yang kokoh, semua meja, kursi, rak, layar, dan segala macam dekorasi lainnya berserakan di lantai yang pecah. Berbagai bakat luar biasa semuanya runtuh ke lantai, baik mabuk atau tersingkir oleh Xiao Chen. Saat Xiao Chen bergoyang, jubah putihnya ternoda merah darah. Sebagian dari darahnya adalah miliknya, tetapi sebagian besar berasal dari keturunan bandit besar. Saat Xiao Chen berdiri di atas meja yang hancur, dia meminum cangkir terakhir api 1000 tahun. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan muram dan tidak menemukan siapapun yang berdiri. Jadi dia tidak bisa menahan tawa keras lagi. Namun, tawa ini mengandung beberapa kesengsaraan, kesepian yang sulit dipahami orang lain. Orang-orang berpengaruh di dunia berasal dari generasi saya, memasuki dunia, kami mendorong dengan waktu. Puncak jalan menuju kaisar penuh dengan kemuliaan. Namun, itu tidak sebanding dengan pesta mabuk yang hebat. Petik 2. Catatan TL, ini adalah puisi oleh Xiao Chen. Sayangnya, tidak mungkin untuk mereproduksi struktur dan rima saat menerjemahkannya. Tertawa keras, Xiao Chen terguling. Cangkir anggur kosong di tangannya jatuh ke tanah dengan dentingan dan pecah. Bayan, yang bersembunyi di sudut saat dia melihat pertempuran yang kacau dimulai, mengamati aula yang hancur. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku seharusnya tidak membawanya. Tuan rumah pertemuan ini mungkin menangis. Bahkan sampai sekarang, Bayan belum melihat tuan rumah pertemuan itu. Ini baik-baik saja dengan dia juga. Bahkan, itu untuk yang terbaik. Membawa Xiao Chen, Bayan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Xiao Chen secara tidak sengaja menjatuhkan semua talenta luar biasa, keributan ini agak terlalu besar. Suara mendesing. Saat Bayan mengambil Xiao Chen dan pergi, dua sosok muncul di lantai 2 yang berantakan. Jika Xiao Chen masih terjaga, dia pasti akan mengenali kedua pria itu. Mereka adalah dua sosok yang dilihatnya di gerbang kota hari itu. Salah satunya adalah Zhao Feng, keturunan Divine Eye Sovereign, ranker kedua dari 13 Great Bandit Laut Hitam. Orang lain adalah Sima Lingxuan, talenta muda paling mempesona di Laut Hitam, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ini terutama terjadi setelah ayah angkatnya, Zhong Boxiong, maju ke Kaisar bela diri berdaulat. Status Sima Lingxuan meroket sebagai hasilnya, tidak ada yang bisa bersaing dengan dia dalam ketenaran. Penyelenggara pertemuan ini tepatnya adalah mereka berdua. Demi menunggu seseorang, mereka sudah lama datang. Namun, mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Tanpa diduga, pengumpulan yang tepat berubah menjadi keadaan seperti itu, perkembangan yang sangat mengejutkan. Orang yang mereka berdua tunggu tidak datang. Sebaliknya, karakter lain datang, mengacungkan pedangnya dalam keadaan mabuk, dan memukuli semua orang. Itu memang kamu, Sima Lingxuan berkata dengan gigi terkatup saat dia melihat ke arah yang diambil Xiao Chen dan Bayan. Setelah Sima Lingxuan mendengar nama White Robert Bladesman di kota, dia bertanya-tanya apakah itu Xiao Chen. Melihatnya dengan matanya sendiri membuktikan tebakannya. Tanpa diduga, meskipun interval 10 tahun, Xiao Chen masih sangat kuat. Dia masih tampil impresif seperti saat kompetisi pemuda 5 negara Sky Dome Realm, memancarkan aura kegigihan. Jika cerita tentang apa yang terjadi hari ini keluar, nama pendekar berjubah putih Xiao Chen akan bergema di seluruh kota gelap, melampaui Sima Lingxuan lagi. Ini seperti kompetisi pemuda 5 negara saat itu. Dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Xiao Chen telah mengalahkan kemuliaan Sima Lingxuan, sepenuhnya menutupinya. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam Outstanding Talent Summit Meeting juga?
Itu hebat, aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Tekad berkelebat di mata Sima Lingxuan pada pemikiran itu. Kemudian, dia perlahan tenang lagi. Zhao Feng, yang berada di samping, tidak menyadari perubahan aneh pada ekspresi Sima Lingxuan. Dia melihat banyak keturunan bandit besar yang tidur di lantai dalam keadaan mabuk, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Semua orang ini adalah talenta luar biasa yang terkenal dari kota gelap. Tanpa diduga, orang luar menempatkan mereka dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Tentu saja, kekuatan mereka sangat berkurang karena minum. Namun, kekuatan Xiao Chen tidak diragukan lagi. Dia hanya bisa digambarkan dengan satu kata, kuat. Paling tidak, Zhao Feng percaya bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Chen, peluangnya untuk menang hanya yang terbaik. Namun, Zhao Feng tetap yakin bahwa jika dia bertemu Xiao Chen di pertemuan puncak talenta luar biasa, dia akan tetap menjadi pemenangnya. Betapa malangnya, Huang Yun masih belum muncul. Dia sudah pergi selama 3 tahun dan mungkin lupa tentang pertemuan puncak talenta luar biasa. Zhao Feng berkata dengan kecewa. Itu benar, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menarik keluar Huang Yun, keturunan dari bandit besar teratas, penguasa Hiu Darah. Meskipun dia sudah pergi selama 3 tahun, Zhao Feng dan Sima Lingxuan masih tidak bisa melupakannya. Sima Lingxuan membalas dengan tenang, sungguh disayangkan. Namun, sangat disayangkan bagimu, Zhao Feng. Apa maksudmu? Sima Lingxuan mengungkapkan ekspresi mengejek dan menjawab dengan acuh tak acuh, haha. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Anda tidak meningkat. Anda masih kalah dari saya di sini. Kamu tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah datang. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia melihat sekeliling dengan cepat. Sebuah cahaya biru spiral muncul di kedalaman matanya, berputar dengan cepat. Sosok merah samar muncul dalam penglihatannya. Sosok merah tua ini berkedip dan menghilang, berubah posisi dalam sekejap. Suara mendesing. Sesosok muncul di lantai 2 Conflagration Restaurant. Sebuah pedang merah besar duduk di bagian belakang kemeja kuningnya, dan matanya tampak sedikit merah. Pria ini adalah Huang Yun, keturunan penguasa Hiu Darah. Dia kembali. Beberapa pembudidaya yang menonton mengungkapkan ekspresi ngeri ketika mereka melihat sosok berpakaian kuning itu, yang membuat mereka bingung. Keturunan penguasa Hiu Darah, Huang Yun. 3 tahun lalu, Huang Yun telah menjadi penguasa mutlak kota gelap. Hanya setelah dia pergi, Zhao Feng dan Sima Lingxuan mulai mendapatkan ketenaran. Ini terutama terjadi pada Sima Lingxuan. Dia tumbuh sangat cepat, menunjukkan petunjuk bahwa dia mungkin telah melampaui Huang Yun. Sekarang setelah Huang Yun kembali, tiba sebelum pertemuan puncak bakat luar biasa, pasti akan ada perjuangan yang sengit. Pertama, White Robert Bladesman muncul dengan momentum yang kuat dan mengalahkan semua talenta luar biasa dalam keadaan mabuk. Kemudian, ada para pembudidaya asing yang membuat kekacauan dan menonton dengan galak. Akhirnya, Tuan Tua kembali ke kota gelap. Semua orang pasti akan dipenuhi dengan antisipasi untuk pertemuan puncak talenta luar biasa ini. Setelah pergi selama 3 tahun, saya melihat bahwa keturunan bandit besar di kota gelap semuanya tampaknya semakin lemah. Huang Yun melirik semua bakat luar biasa mabuk yang tergeletak di lantai dan sedikit mengernyit, bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaannya. Setelah itu, Huang Yun menatap Zhao Feng dan Sima Lingxuan, lalu akhirnya menatap Sima Lingxuan. Kalian berdua cukup baik. Saya sudah mengantisipasi bahwa Anda akan bangkit 3 tahun yang lalu, tetapi saya tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Namun, Anda memiliki iblis hati. Jika Anda tidak memotongnya, Anda akan kesulitan membuat kemajuan. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Petik 2. Hati Sima Lingxuan tenggelam. Setelah 3 tahun, Huang Yun ini masih sekuat biasanya, melihat kelemahannya dengan sekali pandang. Setan hati Sima Lingxuan adalah Xiao Chen. Dia memiliki dendam terhadap Xiao Chen karena menginjak-injaknya dan membunuh ayahnya. Tanpa mengalahkan Xiao Chen, dia akan mengalami kesulitan membuat perbaikan yang nyata. Namun, setan hati bisa menjadi belenggu, tapi juga bisa menjadi motivator. Jika Anda benar-benar berpikir seperti itu, maka Anda akan kalah telak di Outstanding Talent Summit Meeting. Semangat juang yang kuat muncul di mata Sima Lingxuan, tidak menunjukkan rasa takut pada tuan yang kembali ini. Huang Yun tersenyum tipis, tampil percaya diri seperti sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Lalu, bagaimana kalau aku menjadi lawanmu? Saat Sima Lingxuan hendak membalas, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lantai 2. Sosok dengan aura yang kuat tiba dengan cepat, menjatuhkan banyak pembudidaya yang mengintip di jalannya sebelum mendarat dengan keras di lantai. Ekspresi di matanya tampak agak kacau, dan kulitnya tampak metalik, memancarkan kilau samar.
Wajahnya yang aneh memperjelas bahwa dia bukan manusia atau Vien. Ini adalah darah campuran manusia iblis, memiliki garis keturunan manusia dan iblis besi peringkat tinggi. Ini Moran. Dia adalah salah satu pembudidaya asing yang menyebabkan keributan paling banyak baru-baru ini di Kota Gelap. Petik 2. Karena dia ada di sini, maka Leng Xin Laut Es dan Ouyang Feng Laut Badai pasti ada di sini juga. Catatan TL, Ouyang Feng ini berbeda dari yang ada di Sekte Pedang Malam Ungu, yang pertama kali muncul di bab 953. Sekarang, ini adalah pertemuan yang benar. Ini baru permulaan. Saat orang ini muncul, banyak pembudidaya segera mengenalinya. Ini adalah Moran, seorang ahli muda dari Laut Manusia Iblis. Suara mendesing. Di tengah angin kacau yang kuat, dua pria lagi muncul di lantai 2 juga. Salah satu dari mereka tinggi dan memiliki aura yang mirip dengan angin, Ouyang Feng dari Storm Sea. Orang lain menunjukkan ekspresi tanpa emosi yang dingin, ini adalah Leng Xin Laut Es. Pertemuan yang sebenarnya baru saja dimulai, kata-kata ini sama sekali tidak salah. 6 orang yang hadir mewakili hampir semua talenta luar biasa terkuat saat ini di Kota Gelap. Jika Xiao Chen dan Bayan, yang sudah pergi, dimasukkan, semua bakat luar biasa terkuat akan dihitung. Huang Yun mengungkapkan senyum kejam dan berkata, pertemuan KTT bakat luar biasa Kota Gelap belum pernah ada orang luar yang memenangkannya sebelumnya. Denganku, Huang Yun, tidak mungkin bagimu untuk mengubah ini dan membuat sejarah. Apakah begitu? Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Moran dari Laut Manusia Iblis tertawa dingin dan menyerbu. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya, tampak seperti logam, berat dan padat. Saat dia menginjak lantai, dia menghasilkan langkah kaki yang keras dan eksplosif. Dia terdengar seperti gunung yang sedang berlari. Auranya mengejutkan, mengamuk tak tertandingi, saat dia meninju. Huang Yun menyipitkan matanya, dan matanya yang agak merah berubah menjadi merah seluruhnya. Dia tidak menarik pedangnya, malah mengirimkan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bentrok, menghasilkan laporan yang memekakkan telinga. Keduanya mundur 10 langkah masing-masing, dan seluruh restoran Conflagration bergetar tanpa jeda. Huang Yun, yang membawa pedang merah di punggungnya, berkata dengan dingin, kamu hanya biasa-biasa saja. Jika hanya itu yang kamu miliki, kamu tidak bisa memaksaku untuk menarik pedangku. Ekspresi Laut Ouyang Laut Badai dan Laut Es Leng Xin sedikit berubah. Huang Yun memang sangat kuat. Meskipun menjadi seorang swordsman, Huang Yun menggunakan tinjunya untuk menerima gerakan Moran. Jika Huang Yun menggunakan pedangnya, hasilnya pasti akan berbeda. Kalian semua sebaiknya tidak datang ke Outstanding Talent Summit Meeting yang akan diadakan setengah bulan lagi. Jika tidak, Anda akan kehilangan sangat menyedihkan. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun, kata Huang Yun yang tirani tanpa batas sebelum menghilang dalam sekejap, meninggalkan Conflagration Restaurant. Betapa sombongnya, apakah Anda pikir saya menunjukkan kepada Anda semua kartu truf saya? Moran sama sekali tidak mau menerima kehilangannya. Dia menginjak lantai dan segera menyerbu tanpa menunjukkan rasa takut. Sekarang, hanya 4 orang yang tersisa. Sima Lingxuan melirik 2 pembudidaya asing lainnya, dan niat kuat untuk bertarung berkobar di matanya. Karena kamu di sini, bagaimana kalau kita bertukar 1 atau 2 langkah? Setidaknya kita bisa menghindari kekecewaan ini. Itulah yang saya pikirkan juga, Ouyang Feng dari Storm Sea dan Leng Xin dari IC keduanya berkata bersamaan. Pertukaran penyelidikan dengan cepat terjadi di restoran. Semua orang ingin melihat lawan mereka, tetapi mereka tidak mau mengekspos kartu truf mereka. Semua ini hanya akan berakhir pada Outstanding Talent Summit Meeting, yang akhirnya meletus saat itu. Tanda pisah. Pada saat ini, Xiao Chen mabuk dan tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, bahwa beberapa ahli lagi muncul kemudian. Kali ini, dia benar-benar mabuk. Kembali ke Kastil Flame Rock, Bayan menarik Xiao Chen kembali ke halaman tempat dia tinggal. Suara itu mengejutkan Yue Bingyun, yang saat ini sedang sibuk memperbaiki platform penaklukan naga. Saat melihat Xiao Chen yang tidak sadarkan diri dipenuhi luka dan jubah putihnya berlumuran darah, ekspresi Yue Bingyun berubah. Wajahnya menjadi dingin, dan niat membunuh yang berat melintas di matanya. Saat niat membunuh itu muncul, itu mengejutkan Bayan. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seseorang yang begitu keren dan murni seperti Yue Bingyun akan memiliki sisi mengerikan dalam dirinya. Bagaimana dia? Siapa yang melukainya? Bayan dengan cepat menjelaskan hal-hal di restoran Conflagration, menceritakan setiap detail dan menjernihkan kecurigaan Yue Bingyun. Dia minum 100 cangkir anggur yang luar biasa sekaligus.
Niat membunuh yang datang dari Yue Bingyun menghilang, dan dia sekarang tampak agak terkejut. Untuk anggur yang disebut sangat baik, anggur seperti itu akan sangat kuat. Bahkan Kaisar Semu tidak bisa meminumnya terlalu banyak. Minum 100 cangkir seperti yang dimiliki Xiao Chen tidak pernah terdengar sebelumnya. Bahkan Kaisar bela diri tidak berani melakukan itu. Tindakan Xiao Chen selanjutnya bahkan lebih gila, mengalahkan semua bakat luar biasa dalam keadaan mabuknya. Dia pasti benar-benar mabuk untuk berani melawan begitu banyak orang sendirian. Jika itu adalah Xiao Chen yang rasional, dia pasti tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Begitulah semuanya terjadi. Jangan salahkan saya karena tidak membantu. Itu sudah berubah sangat kacau. Saya takut jika saya memasuki keributan, itu akan menjadi lebih buruk. Aku akan menyerahkan dia padamu, kalau begitu. Setelah meninggalkan Xiao Chen untuk ditangani Yue Bingyun, Bayan akhirnya menghela nafas lega. Kakak Xiao Chen ini tampaknya memiliki tata krama yang sangat halus, tetapi tanpa diduga, ketika dia menjadi gila, dia bahkan mempermalukan maniak pertempuran yang menginspirasi ketakutan ini pada orang lain. Pengabaian ini sedikit mengejutkan Yue Bingyun. Dia ingin memanggil untuk menghentikan Bayan. Namun, orang itu sudah jauh. Kemudian, dia melihat Xiao Chen tersandung, tampak seperti dia akan jatuh. Dia panik dan segera menangkapnya. Yue Bingyun menatap Xiao Chen untuk waktu yang lama saat dia tidur di bahunya. Kemudian, dia tersenyum pahit. Orang ini mungkin sudah lama tidak tidur nyenyak. Karena kamu pernah menggendongku di atas bahumu, aku juga harus melakukannya padamu. Tempat ini masih jauh dari kamar Xiao Chen. Yue Bingyun pasti tidak akan bisa memasang wajah datar saat dia menggendongnya. Oleh karena itu, dia mengatakan sesuatu yang nakal sebelum dia meniru Bayan dan membawa Xiao Chen ke kamarnya di atas bahunya. Kamu benar-benar berat. Menempatkan Xiao Chen di tempat tidur, Yue Bingyun menghela nafas dengan lembut. Kemudian, dia melihat noda darah di wajahnya yang belum dibersihkan. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat waktu di Gua Penguasa Pedang Darah dan bagaimana dia terus mencoba untuk berdiri berulang kali. Saat itu, dia memuntahkan begitu banyak darah, seluruh wajahnya juga tertutup darah. Tanpa disadari, Yue Bingyun mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Xiao Chen. Namun, saat Yue Bingyun menyentuh wajah Xiao Chen, dia seperti mengingat sesuatu dan menarik tangannya sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia membawa baskom berisi air dan menyeka wajahnya hingga bersih. Kemudian, dia memanggil pelayan untuk membantu mengganti pakaiannya dan membersihkan lukanya. Yue Bingyun kembali ke kamarnya hanya setelah dia selesai melakukan semua ini. Melalui semua itu, mata Xiao Chen tetap tertutup, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Dia benar-benar dalam tidur nyenyak. Jika itu di masa lalu, bahkan gerakan rumput dari angin akan mengejutkannya saat bangun. Namun, kali ini, di bawah pengaruh 100 cangkir anggur yang luar biasa, dia bahkan tidak bereaksi ketika orang lain mengganti pakaiannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Chen benar-benar mabuk. Menghela nafas sekali lagi, Yue Bingyun mengambil pakaian Xiao Chen yang berlumuran darah dan diam-diam menutup pintu. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Tanda pisah. Xiao Chen mengalami mimpi yang kabur tapi realistis. Dia memimpikannya Gunung Tujuh Tanduk, tentang ayah yang mengusirnya dari klan. Dia memimpikannya Paviliun Pedang Surgawi, Liu Ruyue, Xiao Bai, Feng Feixue. Dia memimpikannya banyak orang. Dalam mimpinya, dia mengobrol dengan gembira dengan orang-orang ini, merasa sangat santai. Namun, pada akhirnya, dia melihat orang-orang ini mengejarnya dengan sekuat tenaga, namun mereka tidak dapat mengejarnya. Dia ingin berbalik, tetapi kekuatan tak terlihat mencegahnya melakukannya. Ada sebuah jembatan di depan. Satu set pintu berdiri di sisi lain jembatan. Akhirnya, ada sosok samar yang ditempatkan di atas pintu. Namun, Xiao Chen tahu siapa ini. Itu adalah Kaisar Azure Gerbang Naga. Keberadaan tak tertandingi, tirani, tak terkalahkan yang menyapu kemanapun dia pergi. Meskipun Kaisar Azure telah meninggal 10.000 tahun yang lalu, Xiao Chen masih mendengar namanya kemanapun dia pergi. Hanya Kaisar Azure yang bisa berdiri di pintu Kaisar. Xiao Chen memiliki begitu banyak keraguan di hatinya. Mengapa dia datang ke dunia ini? Mengapa dia harus mengubah dunia menjadi musuhnya, menyebabkan klan Xiao menjadi sunyi sepi? Mengapa dia meninggalkan begitu banyak masalah untukku? Pak, jembatan itu tiba-tiba putus. Tepat ketika Xiao Chen berlari, dipenuhi dengan antisipasi, tiba-tiba itu pecah dan mengirimnya jatuh ke jurang yang tak terbatas. Penurunan cepat menyebabkan ketakutan yang mencekik. Ada kesepian yang tak terlukiskan yang membuatnya menangis keras.
Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan duduk di tempat tidur di kamarnya. Dia melihat sekeliling dan bereaksi hanya setelah beberapa penundaan. Jadi, itu hanya mimpi. Aduh, kepala saya sakit. Setelah beberapa saat, kepalanya berdenyut. Mulutnya kering, dan dia merasa berat dan lamban dan sangat tidak nyaman. Setelah minum begitu banyak dan banyak tidur, efek sampingnya membuat Xiao Chen bersandar di tempat tidur. Dia memijat pelipisnya dan mengedarkan energinya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Segera, semua ketidaknyamanan menghilang, diganti dengan semacam relaksasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meski tubuhnya terasa rileks, hatinya terasa kosong. Xiao Chen mendorong selimut dan turun dari tempat tidur. Namun, dia tersandung pada langkah pertamanya dan jatuh ke lantai. Ini, berapa lama aku tertidur? Tubuhku tidak mendengarkanku, kata Xiao Chen dengan bingung. Kemudian, dia mencoba memanggil Ao Jiao tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi. Anehnya, baik Ao Jiao maupun Little Yellow Feather tidak ada di dalam Immortal Spirit Ring. Namun, hubungan antara item spirit dan tuannya masih ada, jadi Xiao Chen yakin bahwa Ao Jiao baik-baik saja. Dia bangkit dan berjalan di dalam ruangan, meregangkan tangan dan kakinya sambil mengedarkan energi hukumnya untuk menggerakkan ki dan darahnya. Saat ki dan darahnya menjadi lebih hidup, pikirannya kosong, memasuki keadaan jernih, keadaan yang sangat menakjubkan. Kejernihan mental ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tahu bahwa dia pasti telah memasuki keadaan yang dirindukan setiap kultivator, satu dengan surga. Keadaan seperti itu tidak akan bertahan lama. Xiao Chen pernah mengalami ini sebelumnya ketika dia berada di alam bawah, jadi dia dengan cepat duduk bersila. Tanpa perlu memilih, Xiao Chen segera memfokuskan semua waktu berharga ini untuk memahami instan kemuliaan. Instant of Glory saat ini adalah teknik bela diri terkuat Xiao Chen. Itu adalah teknik bela diri yang memungkinkan dia untuk menggabungkan semua teknik bela diri yang telah dia pelajari dan bisa jalankan. Itu sudah sama dengan teknik bela diri mendalam kelas medial. Selanjutnya, kekuatan instan kemuliaan jauh melampaui teknik bela diri mendalam biasa. Saat ini, langkah ini hanyalah garis besar yang samar tentang apa yang bisa terjadi. Xiao Chen hanya menyentuh permukaannya, bahkan tidak mencapai kesempurnaan kecil. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang diberikan oleh keadaan menjadi satu dengan surga ini. Matahari yang terik, kepingan salju, Azure Dragons, dedaunan yang jatuh, dan banyak fenomena misterius lainnya terbang keluar dari tubuhnya, membentuk lukisan yang dalam. Saat Xiao Chen mengerjakan pemahaman, semakin banyak fenomena teknik bela diri yang terwujud dari tubuhnya. Teknik pedang 4 musim, tinju surgawi surga segudang, tebasan mendalam naga yang menaklukkan, potongan naga guntur, bulan cerah sempurna, api 1000 tahun, kematian 1000 tahun. Ada segala macam teknik bela diri dari berbagai tingkatan, hampir 100 dari mereka. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Xiao Chen tentang instan kemuliaan menjadi semakin mendalam. Langkah ini tampaknya mampu mengambil arah apapun. Namun, akhirnya menunjuk kedua arah tertentu, ruang dan waktu. Keadaan menakjubkan dari satu dengan surga menghilang, dan pemahaman Xiao Chen berhenti pada titik ini. Mustahil baginya untuk meningkatkan Instant of Glory secara drastis dalam waktu sesingkat itu. Namun, itu dengan jelas mengidentifikasi baginya jalan apa yang harus diambil di masa depan. Keadaan waktu dan keadaan ruang terlalu mendalam. Tidak mudah untuk maju jauh di dalamnya. Namun, setelah sesi pemahaman itu, saya memperoleh banyak hal. Dengan pikiran, saat Xiao Chen berdiri, banyak fenomena misterius di ruangan itu membeku. Kemudian, beberapa fenomena misterius menghilang, hanya menyisakan bulan yang cerah, langit malam, dan salju musim dingin, membentuk lukisan bulan dan salju yang dingin. Instan kemuliaan sebelumnya sangat mengharukan dan agung tanpa batas. Namun, itu terlalu berantakan, sehingga tidak terkendali. Dibutuhkan sejumlah besar energi hukum untuk mengeksekusinya. Beberapa fenomena misterius sebenarnya tidak perlu muncul. Bukan berarti Instant of Glory akan lebih agung dengan fenomena yang lebih misterius. Terkadang, gurun kuning sederhana sudah cukup untuk memunculkan kemuliaan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melambai, menghilangkan lukisan bulan dan salju yang dingin. Dulu, saya hanya mengitari pinggiran. Sekarang, saya telah masuk dengan benar dan melihat jalannya. Saya tidak akan berakhir mengambil jalan yang salah. Petik 2. Sekarang dia telah menemukan arah dan mengambil jalan yang benar, dia tidak takut berjalan untuk waktu yang lama atau menghadapi kesulitan apapun. Dia akhirnya akan mencapai puncak instan kemuliaan. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya, dan matanya menyipit saat tatapannya jatuh pada jubah putih yang terlipat rapi di atas meja.
Baru kemudian dia menyadari bahwa dia mengenakan pakaian tidur sederhana. Ada juga surat yang ditandatangani oleh Yue Bingyun di jubah angin jernih. Yue Bingyun meninggalkan surat. Apakah dia sudah pergi? Jika tidak, maka tidak perlu meninggalkan pesan seperti ini. Berapa lama tepatnya aku tidur? Xiao Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Dari semua waktu untuk Ao Jiao dan Little Yellow Feather hilang. Merasa agak kesepian, dia membuka surat itu. Tulisan tangan yang anggun memberi kesan kelincahan. Surat itu tidak terlalu panjang, hanya 2 atau 300 kata. Namun, isinya sangat menyentuh Xiao Chen. Aku tidak yakin berapa lama lagi kamu akan tidur. Anda sudah tidur selama 10 hari. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi tanpa pamit. Sebenarnya, tujuanku bukanlah laut manusia iblis. Saya akan pergi ke Laut Es dan Laut Badai untuk membantu Istana Bulan mencari 2 hal untuk membuat senjata surgawi transenden baru. Ketika kami berada di Gua Penguasa Pedang Darah di Pulau Air Hitam, ada saat di mana aku benar-benar berpikir bahwa aku akan mati. Aku bahkan menyerah untuk melawan. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi ketika saya berada di ambang kematian, suara Anda seperti seberkas cahaya yang menyinari neraka. Pada saat itu, saya meneteskan air mata untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Kami berdua sangat mirip, sama-sama memikul beban yang berat. Namun, setelah berinteraksi dengan Anda untuk sementara waktu, saya menemukan bahwa dibandingkan dengan Anda, tekanan yang saya tanggung tidak ada apa-apanya. Kamu bahkan lebih lelah daripada aku. Petik 2. Jarang sekali seseorang benar-benar mabuk. Namun, setelah mabuk, seseorang akhirnya harus bangun. Jangan putus asa, jangan menyerah pada kesombongan Anda. Hal-hal dunia secara konsisten berubah, alam semesta tidak dapat diprediksi. Selalu ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Saya menunggu hari Anda maju ke Kaisar Bela Diri. Ketika Anda mengalami kesengsaraan besar angin dan api, saya pasti akan datang untuk membantu. Hati-hati, kita akan bertemu lagi jika sudah takdir. XXX, Yue Bingyun. XXX adalah kata-kata yang telah dirusak. Xiao Chen tidak bisa membacanya sama sekali. Namun, itu tidak penting. Yang paling penting adalah kekhawatiran yang diungkapkan Yue Bingyun dalam surat itu. Ini entah bagaimana menghangatkannya. Memikirkan bahwa gadis misterius ini bisa memiliki sisi lembut seperti itu padanya. Menurut isi surat itu, Xiao Chen telah tidur setidaknya selama 10 hari. Tidur ini sangat lama. Xiao Chen menyimpan surat itu, merasa agak tersesat. Kepergian Yue Bingyun dan berbagai adegan dalam mimpinya membuatnya gelisah. Dia terus merasa agak kosong seperti dia telah kehilangan atau melupakan sesuatu. Dia melihat jubah angin jernih di atas meja dan mengambilnya, tanpa sadar mengingat adegan Liu Ruyue membantunya mengenakan jubah ini untuk pertama kalinya. Setelah berganti menjadi jubah angin jernih, Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Dia menemukan bahwa tidak ada banyak keramaian dan hiruk-pikuk di seluruh kastil Flame Rock. Selain beberapa area penting, sebagian besar penjaga tidak ada. Dia berjalan di sekitar halaman, menuju ke Dragon Subduing Platform. Sebelum dia pergi ke Conflagration Restaurant, Dragon Subduing Platform sudah hampir sepenuhnya diperbaiki. Sejak Yue Bingyun pergi, dia pasti telah menerapkan sentuhan terakhir. Ketika Xiao Chen sampai di halaman belakang, dia agak terkejut menemukan seorang lelaki tua berjubah rami. Auranya tampak biasa saja, dan janggutnya sangat lebat. Orang tua ini sedang mempelajari platform penaklukan naga dengan penuh minat. "Siapa kamu?" Xiao Chen bertanya dengan agak waspada. Kehadiran lelaki tua ini cukup aneh. Sebelumnya, ketika dia mengirimkan sense spiritualnya, dia tidak mendeteksi siapapun di sini. Pria tua berjubah rami itu menoleh dan tersenyum. "Kamu bangun. Jangan cemas. Ini rumah saya. Jika saya ingin mengambil platform penakluk naga Anda, saya sudah memiliki banyak peluang saat Anda tertidur lelap." Xiao Chen melihat dengan hati-hati. Meskipun dia tidak bisa melihat kultivasi orang ini, dia masih bisa merasakan aura batu dan api. Orang ini harus menjadi tetua Kaisar Bela Diri dari Kastil Batu Api dengan kultivasi yang agak dalam. Dia mungkin sangat berpengetahuan dan mengenali platform penaklukan naga yang lengkap ini. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Xiao Chen tidak memikirkannya. "Anak muda, ada apa? Kamu tampak tidak aktif setelah bangun dari keadaan mabukmu." Pria tua berjubah rami itu tertawa ketika dia menyadari bahwa Xiao Chen tampak tersesat. Xiao Chen tidak mau banyak bicara. Dia bertanya, "Apakah senior tahu berapa lama aku tidur?" "Tidak terlalu lama, hanya sekitar setengah bulan." "Sayangnya, Anda melewatkan Outstanding Talent Summit Meeting. Itu dimulai hari ini. Pertemuan Talent Summit luar biasa. Tidak heran tidak banyak orang di kastil.
Mereka pasti pergi ke Outstanding Talent Summit Meeting untuk mendukung Bayan dari Kastil Flamerock. Aneh, sepertinya kamu tidak marah karenanya. Apakah Anda tidak merasa kehilangan pertemuan KTT bakat luar biasa itu disayangkan? Tanya lelaki tua berjubah rami itu. Xiao Chen berjalan di sekitar platform penaklukan naga dan menemukan bahwa Yue Bingyun telah menyelesaikan perbaikan untuknya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatur tanda spiritualnya, dan dia akan dapat menggunakannya. Mendengar pertanyaan orang tua itu, Xiao Chen menjawab, tentu saja sangat disayangkan. Namun, saya sudah terlambat. Tidak ada gunanya merasa tidak senang karenanya, jadi aku akan pergi setelah menyingkirkan platform penakluk naga ini. Kamu agak tenang tentang itu. Saya mendengar bahwa Anda sangat pandai minum. Apakah Anda tertarik untuk minum 1 atau 2 dengan saya? Petik 2. Pria tua berjubah rami itu mengeluarkan sebotol anggur. Dia tidak mengudara saat dia menyampaikan undangannya. Xiao Chen tidak tahu kemana Ao Jiao pergi atau apa yang dia lakukan. Karena dia belum kembali, dia tidak punya masalah dengan tetap tinggal untuk saat ini dan minum anggur. Setelah dia menerima cangkir anggur, mereka berdua, satu tua dan satu muda, dengan santai duduk di tangga dan mendentingkan cangkir anggur mereka. Setelah minum beberapa cangkir, Xiao Chen perlahan masuk ke mood dan mulai mengobrol dengan lelaki tua itu. Topiknya berkisar dari teknik bela diri hingga anggur, geomansi, hingga rahasia kuno, tidak ada batasan untuk percakapan mereka. Pengetahuan lelaki tua berjubah rami itu agak mengejutkan Xiao Chen. Saat mereka berbicara, dia dengan santai mengungkapkan banyak hal yang belum pernah didengar Xiao Chen sebelumnya. Pemahaman orang tua itu tentang martial Dao sangat tepat, dengan segera menunjukkan semua kelemahannya. Orang tua ini sama sekali tidak tampak seperti kaisar bela diri biasa. Bahkan kaisar bela diri tidak akan sepengetahuan ini. Tanpa memasuki berbagai tanah terlarang secara pribadi, akan sulit untuk menggambarkannya dengan jelas. Orang tua ini bahkan sangat akrab dengan tanah terlarang yang besar, seperti Istana Abadi Mirage yang sangat diminati Xiao Chen. Waktu kemunculan Mirage Immortal Palace tidak ditentukan. Lokasinya juga tidak jelas. Di antara tanah terlarang yang besar, itu adalah salah satu yang lebih misterius. Sampai itu muncul dengan sendirinya, tidak ada yang tahu di mana itu. Petik 2. Pria tua berjubah rami itu minum seteguk anggur lagi sebelum melanjutkan, ini tidak seperti jantung lautan, tanah pemakaman abadi Laut Hitam, dan makam naga Laut Jauh. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Ada banyak hal baik di sana, tetapi mereka juga penuh dengan bahaya fana. Jika kaisar bela diri yang berdaulat ceroboh, dia bisa saja terkubur di sana. Ini bukan tempat yang berani dimasuki sembarang orang. Xiao Chen merasa penasaran. Dia bertanya, apa rahasia di balik 8 tanah terlarang yang besar? Sudah bertahun-tahun, apakah tidak ada yang menemukan mereka? Pria tua berjubah rami itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Bukannya tidak ada yang menemukan mereka, itu karena tidak ada yang berani bertaruh pada pemahaman ini. Sama seperti Istana Abadi Mirage. Dugaan saya adalah bahwa itu adalah istana sementara dari makhluk yang kuat selama era kuno. Sangat mungkin bahwa makhluk kuat ini akhirnya maju ke dewa bela diri dan meninggalkan tanah kita yang ditinggalkan ini. Ekspresi Xiao Chen berubah. Apakah benar-benar ada dewa bela diri? Dewa bela diri hanyalah sebuah istilah. Adapun apakah itu benar-benar ada atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Namun, pasti ada eksistensi yang lebih kuat dari Primes. Setiap kaisar bela diri berdaulat sangat jelas tentang itu. Namun, kita semua sedih bahwa kita hidup di tanah terlantar ini. Setiap makhluk kuat dari jalan bela diri yang tersisa telah menghapus semua jejak keberadaan mereka. Petik 2. Omong-omong, lelaki tua berjubah rami itu jelas menunjukkan ekspresi kesedihan dan kesedihan. Xiao Chen pernah melihat ekspresi seperti itu di mata kaisar langit tertinggi sebelumnya. Mereka sangat mirip, dan keduanya mengekspresikan kemarahan yang tak berdaya. Ekspresi lelaki tua berjubah rami itu tiba-tiba berubah serius ketika dia bertanya, tentunya, kamu tidak ingin menghadapi ketidakberdayaan dan kesedihan yang sama ketika kamu mencapai tempatku sekarang, kan? Xiao Chen agak tidak jelas tentang maksudnya. Kemudian, lelaki tua berjubah rami itu dengan paksa menariknya ke atas dan melemparkan medali kepadanya. Jadi, bangkitkan semangat juangmu, dan jangan terlihat linglung. Jangan menyerah di jalan yang sangat ingin Anda ambil. Anggur bukanlah sesuatu yang digunakan untuk membuat diri Anda mati rasa. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membakar semangat juang Anda. Anda masih harus berpartisipasi dalam pertemuan KTT bakat luar biasa. Petik 2. Pak, botol anggur di tangan lelaki tua berjubah rami itu jatuh ke tanah dan pecah. Kemudian,
Dia melepaskan aura yang tak tertahankan dan tirani, sehingga sulit bagi siapapun untuk bernapas. Orang tua itu mengambil Xiao Chen dan melemparkannya ke udara di mana air mata spasial terbuka. Sama seperti Xiao Chen ingin melawan, kekuatan ruang menyedotnya. Setelah itu, air mata tersegel dengan cepat. Ao Jiao, yang bergegas kembali dari luar, kebetulan melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, "Flame Rock Sovereign, dasar Kojer tua. Di mana kamu melemparkan Xiao Chen-ku juga?" Petik 2. Ketika lelaki tua berjubah rami itu melihat Ao Jiao, aura tirani yang tak tertandingi yang datang dari tubuhnya segera menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Ao, jangan marah. Saya hanya melemparkannya ke tempat di mana dia seharusnya berada." Petik 2. "Jangan panggil aku kakak perempuan, dasar orang tua sialan." Suara pukulan terdengar. Ao Jiao yang mengamuk meluncurkan pria tua berjubah rami ke udara dengan satu pukulan. Tanda pisah. Pertemuan KTT bakat luar biasa kota gelap diadakan setiap 5 tahun sekali. Setiap kali itu terjadi, itu akan menjadi luar biasa. Ini terutama terjadi untuk putaran ini. Banyak orang memperhatikan hal ini. Huang Yun, keturunan Blood Shark Sovereign, telah kembali dengan kekuatan. Ada ahli yang baru bangkit, Sima Lingxuan, yang sangat terkenal. Ada juga 3 ahli hebat dari wilayah laut lain yang muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Pertempuran yang intens membingungkan dengan setelah terjadi berturut-turut dengan cepat. Pemenang terakhir akan menjadi misteri sampai akhir. Ini karena para ahli puncak putaran ini semua memiliki kekuatan yang setara, karenanya, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Awalnya, semua orang berpikir bahwa dengan kembalinya Huang Yun, dia akan terus menjadi penguasa tempat ini, menyapu seluruh acara dan mendapatkan kejuaraan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kekuatan Sima Lingxuan, yang menyebabkan kebangkitannya, telah melampaui harapan. Sejak awal kompetisi, dia tidak pernah kalah. Auranya berkembang, dan dia menjadi sangat populer. Moran manusia iblis laut, Lengxin Laut Es, Ouyang Feng Laut Badai semuanya membuka mata. Mereka semua mengalahkan Liu Yun, Zhao Feng, dan pemuda luar biasa terkenal lainnya dari kota gelap satu demi satu. Satu-satunya hal yang mengecewakan penonton adalah bahwa pendekar pedang berjubah putih yang baru-baru ini terkenal, yang mengalahkan berbagai talenta luar biasa dalam hiruk-pikuk mabuk, tidak bergegas untuk berpartisipasi. Menurut aturan pertemuan KTT bakat luar biasa, setiap kultivator yang memegang token bakat luar biasa akan secara otomatis kehilangan jika mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Mengingat hal ini, ketidakhadiran Xiao Chen mengecewakan beberapa orang, terutama para kultivator yang melihatnya bertarung dengan berbagai talenta luar biasa di Conflagration Restaurant. Orang-orang itu sangat kecewa. Mereka melakukan perjalanan khusus untuk menyaksikan Xiao Chen ambil bagian, ingin melihat pendekar pedang berjubah putih itu lagi. Siapa tahu, pendekar pedang berjubah putih itu justru kalah bersaing. Kalau tidak, dia akan bersinar cemerlang di pertemuan puncak talenta luar biasa. Pertandingan berlanjut dengan pertandingan demi pertandingan. Segera, 4 terkuat muncul. Huang Yun berusaha keras dan mengalahkan Bayan, menjadi yang pertama mendapatkan tempat di 4 besar. Berikutnya adalah Sima Lingxuan. Dia mengalahkan Liu Yun yang terkenal, yang juga menggunakan pedang. Yang ketiga adalah Moran dari Laut Manusia Iblis, yang melawan Zhao Feng. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat ketat. Moran benar-benar di iblis tetapi hampir kalah karena Zhao Feng berhasil mempelajari teknik bela diri mendalam kelas medial. Jika bukan karena Zhao Feng masih belum memahaminya dengan baik, Moran akan kalah. Oleh karena itu adalah pertandingan yang sangat dekat. Adapun orang keempat, itu akan menjadi pemenang pertandingan antara 2 talenta muda yang luar biasa dari Storm Sea dan ISC. Sepertinya pihak penyelenggara tidak ingin para ahli asing ini mendominasi 4 besar tempat. Jadi mereka mengadu domba satu sama lain. Pertandingan antara Lengxian dan Ouyang Feng sangat spektakuler. Itu adalah pembuka mata yang luar biasa bagi puluhan ribu penonton, memungkinkan mereka untuk melihat manifestasi dari kehendak es dan kehendak badai. Bayan, yang sudah kalah dan tidak bisa melanjutkan, menonton dengan sangat serius, sesekali mengangguk. Bayan melirik Huang Yun, yang matanya terpejam, beristirahat. Huang Yun sepertinya merasakan tatapan itu, saat dia membuka matanya untuk tersenyum dengan jijik. Ekspresi ini langsung membuat marah Bayan. Jika bukan karena aturan, dia akan bergegas dan melawannya lagi. Sialan, jika bukan karena Dragon Scale Armor yang Anda peroleh di luar, saya tidak akan kalah dengan mudah dari Anda, kata Bayan, tidak menyerah pada kehilangannya. Batu, yang berada di sampingnya,
berkata dengan sedih, sayang sekali kakak Xiao Chen tidak datang. Jika dia melakukannya, dia mungkin bisa membalas dendam untukmu. Petik 2. Sangat disayangkan dia tidak pernah datang. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan kesulitan masuk ke 3 besar. Dia pasti akan bisa mendapatkan teknik bela diri mendalam kelas medial. Petik 2. Bayan mengangguk saat dia berbicara. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum bisa mengetahui sejauh mana kekuatan Xiao Chen. Lagi pula, hari itu, Xiao Chen mabuk, dan banyak talenta luar biasa juga mabuk. Dalam keadaan luar biasa seperti itu, akan sangat sulit untuk mengukur kekuatan seseorang. Namun, Bayan masih yakin bahwa Xiao Chen tidak akan kesulitan mencapai 3 besar. Bahkan mungkin bagi Xiao Chen untuk mengalahkan Huang Yun yang kuat. Masalahnya adalah Xiao Chen mabuk dan tidur selama setengah bulan. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak bisa membangunkannya. Memikirkannya itu lucu sekaligus membuat frustrasi. Sima Lingxuan yang merupakan salah satu dari 4 besar juga merasa sangat disayangkan Xiao Chen tidak datang. Menginjak-injak Xiao Chen di acara publik adalah mimpi yang sudah lama dipegang. Mengingat bahwa kesempatan seperti itu melewatinya, bagaimana dia bisa merasa puas? Huci, cahaya dingin melintas di tengah badai, dan cahaya pedang memaksa Ouyang Feng keluar dari arena. Akhirnya, keempat dari 4 besar muncul. Leng Xin dari Laut Es sedikit lebih terampil, mengalahkan Ouyang Feng. Sekarang 4 besar diputuskan, setelah mereka semua pulih, mereka akan menarik banyak untuk menentukan lawan mereka sebelum mereka kembali ke arena. Setiap kali pertandingan selesai, arena di mana pertemuan puncak talenta luar biasa diadakan akan bergabung. Setelah beberapa pertandingan, hanya 2 arena yang tersisa. Untuk final, mereka akan bergabung lagi, hanya menyisakan 1. Outstanding Talent Summit Meeting perlahan mendekatinya. Setelah pertandingan antara 4 besar, pertandingan kejuaraan yang sangat dinanti akan dimulai. Sima Lingxuan dan yang lainnya menarik undian mereka, berjalan ke arena, dan saling menyapa. Saat mereka bersiap untuk pertarungan mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, retakan muncul di langit. Air mata ini menembus banyak formasi spasial yang melindungi arena dan memaksa masuk. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang menatap air mata di langit, tidak tahu apa yang terjadi. Saat para ahli dari kediaman Tuan Kota akan bergerak, mereka menerima beberapa berita. Ekspresi mereka berubah dengan tidak percaya. Tiba-tiba, kedua arena mulai bergabung tanpa peringatan apapun. Di depan mata semua orang, itu membentuk satu arena yang luas dan perlahan naik seperti naga besar yang naik, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa arena bergabung begitu tiba-tiba? Pertandingan 4 besar belum dimulai. Petik 2. Aneh, para ahli dari kediaman Tuan Kota tidak menyerang orang itu dengan sobek spasial. Petik 2. Siapa di dunia ini? Dia muncul dengan gaya yang berani. Perubahan mendadak ini sangat tidak biasa, benar-benar mengganggu ritme. Hal ini jarang terjadi pada Outstanding Talent Summit Meeting, yang telah diselenggarakan beberapa ratus kali. Pada saat yang sama, semua orang mencoba menebak siapa orang yang membuka robekan spasial itu. Bayan sedikit mengernyit dan memikirkan kemungkinan. Namun, dia tidak bisa memastikannya. 4 orang di arena juga bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat robekan spasial terbuka sepenuhnya, sosok di dalamnya akhirnya muncul. Sosok putih yang tampak sedikit bingung jatuh dari sobekan spasial. Pendekar pedang berjubah putih. Saat Xiao Chen muncul, orang-orang segera mengenalinya. Kedatangannya menyebabkan keributan besar di kerumunan. Itu benar-benar White Robert Bladesman. Tanpa diduga, dia muncul dengan cara seperti itu. Namun, dia sudah kalah. Bahkan jika dia memiliki teman di tempat tinggi, tidak ada gunanya menerobos masuk. Petik 2. Tidak peduli apa, kedatangan Xiao Chen memicu kegemparan, terutama di antara para pembudidaya yang datang untuk mengawasinya. Orang-orang ini bahkan lebih bersemangat dan mengobrol tanpa henti. 4 orang di arena semuanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ada keterkejutan, kejutan yang menyenangkan, penghinaan, dan ketidakpedulian. Orang yang terkejut adalah Moran dari manusia iblis laut. Yang mendapat kejutan menyenangkan tentu saja Sima Lingxuan. Huang Yun sama arogannya seperti sebelumnya, tidak peduli dengan Xiao Chen, yang baru saja muncul. Ekspresi Leng Xin seperti es berusia 10.000 tahun, tidak berubah pada penampilan Xiao Chen. Apakah orang yang datang adalah Raja Naga Azure, Xiao Chen? Seorang lelaki tua dengan mata berkilauan di mimbar berteriak pada Xiao Chen. Xiao Chen, yang dilempar langsung dari kastil Flame Rock, masih merasa pusing dan tidak bisa langsung bereaksi. Karenanya,
Pihak lain harus bertanya lagi padanya. Pendatang baru, apakah kamu Raja Naga Azure Xiao Chen? Serahkan token bakat luar biasa Anda untuk membuktikan identitas Anda. Berdasarkan adegan dan 4 orang di arena, Xiao Chen sudah menebak di mana dia berada. Ketika dia mendengar pertanyaan itu lagi, dia mengangguk untuk mengakui identitasnya dan menyerahkan token bakat luar biasa miliknya. Sangat bagus. Identitas Anda diverifikasi. Serahkan token pengisi daya kuat yang diberikan oleh Flame Rock Sovereign kepadamu. Token pengisian daya yang kuat. Apakah ini satu? Tangan Xiao Chen menyentuh sebuah medali. Setelah lelaki tua berjubah rami itu melemparkan ini padanya, Xiao Chen tidak melihatnya dengan cermat. Sekarang dia melakukannya, dia menemukan kata-kata, Forceful Charge, di bagian depan dan kata, token, di bagian belakang. Ketika puluhan ribu orang di antara penonton mendengar kata-kata, token pengisian daya yang kuat, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama ketika mereka semua menghirup udara dalam-dalam. Itu memang token pengisian daya yang kuat. Kakek benar-benar memberikan kesempatan ini padanya, kata Bai Yan tidak percaya, ekspresinya berubah serius. Jika Xiao Chen gagal, orang tua itu akan sangat malu. Pada akhirnya, kediaman tuan kota yang menyelenggarakan pertemuan puncak bakat luar biasa dikendalikan oleh 13 bandit besar. Hadiah juga secara pribadi disumbangkan oleh 13 bandit besar. Oleh karena itu, setiap bandit hebat menikmati beberapa hak istimewa. Token Forceful Charge adalah salah satunya. Seperti namanya, Forceful Charge Token adalah untuk memaksa masuk ke dalam Outstanding Talent Summit Meeting. Ini memberi kesempatan kepada talenta luar biasa yang tidak bisa mengikuti kompetisi tepat waktu dan secara otomatis kehilangan karena keterlambatan mereka karena suatu alasan. Menurut aturan, sekali kalah, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Namun demikian, dengan token pengisian daya yang kuat, seseorang dapat memasuki kompetisi di tengah jalan. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan token pengisian paksa. Setelah seseorang menggunakan Forceful Charge Token, seseorang hanya bisa berhasil dengan mendapatkan kejuaraan. Jika seseorang tidak mendapatkan peringkat teratas, dia akan gagal. Selanjutnya, seseorang akan menghadapi tantangan terus-menerus. Seseorang harus bertarung bagaimanapun banyak orang yang tersisa, satu persatu. Setelah mengalahkan semua orang, seseorang akan dianggap berhasil dalam serangan yang kuat, memenangkan kejuaraan. Tidak hanya seseorang akan menerima kemuliaan untuk mendapatkan peringkat teratas, tetapi hadiahnya juga akan tergantung pada berapa banyak orang yang dikalahkannya. Misalnya, saat ini ada 4 orang yang tersisa. Jika Xiao Chen mengalahkan mereka semua, dia akan mendapatkan semua hadiah dari 4 besar. Namun, jika Xiao Chen kalah dari siapapun, 4 lainnya akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat yang dibayarkan oleh bandit hebat yang memberinya token biaya kuat. Meskipun hadiahnya tidak akan menjadi masalah besar bagi bandit hebat, mereka akan kehilangan muka di hadapan semua orang. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah menggunakan token pengisian daya dan berhasil, setiap orang yang mencoba gagal. Sekarang, tidak ada yang pernah melihat token pengisian kuat selama beberapa ratus tahun. Setelah Xiao Chen menyerahkan token pengisian paksa, dia mendengar penggunaan token muatan paksa dari diskusi di kerumunan. Ada juga beberapa aturan lain. Misalnya, jika ada kurang dari 4 orang yang tersisa, orang yang menggunakan token pengisi daya kuat harus menghadapi mereka semua bersama-sama. Jika juara sudah diputuskan, seseorang tidak dapat menggunakan token pengisian daya yang kuat. Xiao Chen muncul pada waktu yang sangat tepat, ada tepat 4 orang di arena. Namun, masih ada kondisi menghadapi tantangan berturut-turut tanpa istirahat di antaranya. Xiao Chen memandang ke-4 orang itu. Pertama adalah Huang Yun, yang membawa pedang merah di punggungnya dan tampak arogan. Dia memancarkan kebanggaan dari seluruh keberadaannya. Setelah mengukurnya, Xiao Chen tidak lagi memperhatikannya. Kemudian, dia melihat ke arah Leng Xin, pendekar pedang dingin dari Laut Es. Dari awal hingga akhir, orang ini mempertahankan wajah tanpa ekspresi, tidak menunjukkan emosi apapun. Moran dari Laut Manusia Iblis tampak lebih aktif. Ketika dia melihat tatapan Xiao Chen, dia menunjukkan senyum penuh niat membunuh. Akhirnya, Xiao Chen melihat kuburan dan ketegasan Sima Lingxuan. Dia merasakan emosi yang agak rumit ketika datang ke Sima Lingxuan. Xiao Chen sudah melupakan dendam sejak saat itu. Semakin tinggi dia berdiri, semakin jauh dia melihat. Luasnya pikiran dan pandangannya telah berubah secara besar-besaran. Saat ini, yang dia cari hanyalah dao besar. Sima Lingxuan menatap langsung ke arah Xiao Chen. Selain kebencian, ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya, itu tampak seperti api berkobar di dalamnya. Namun,
Ketika si Maling Xuan melihat wajah acuh tak acuh Xiao Chen, dia merasa seperti apinya padam di danau yang tenang, tidak bisa benar-benar terbakar. Tidak ada masalah dengan token pengisian paksa. Raja Naga Azure Xiao Chen, apakah Anda yakin ingin menggunakan token pengisian daya yang kuat? Orang tua kediaman Tuan Kota bertanya dari mimbar setelah memeriksa token pengisian daya. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke mimbar. Kemudian, dia tidak ragu untuk menjawab dengan tenang, saya yakin. Seperti yang ditulis Yue Bingyun, jarang ada orang yang benar-benar mabuk. Namun, setelah mabuk, seseorang masih harus bangun dan menghadapi segalanya. Kata-kata, saya yakin, membuat kerumunan beramai-ramai. Semua orang suka jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sama seperti dalam perlombaan, semua orang memperhatikan kuda hitam. Xiao Chen yang muncul sekarang dengan Forceful Charge Token adalah kejutan yang menyenangkan. Bagus, Anda dapat dengan bebas memilih lawan Anda. Mulai. Huang Yun dan yang lainnya tidak menyusut. Mereka semua menatap Xiao Chen dengan semangat juang yang membara, tidak takut Xiao Chen akan memilih mereka untuk menjadi lawan pertamanya. Penonton juga menebak siapa yang akan dipilih Xiao Chen untuk lawan pertamanya. Itu pasti Moran dari Laut Manusia Iblis. Dia harus menjadi yang terlemah dari 4. Sulit untuk mengatakannya, pertahanan Moran adalah yang terkuat. Jika Xiao Chen memilihnya terlebih dahulu, dia harus menghabiskan sejumlah besar energi hukum di babak pertama. Itu tidak akan ideal. Maka itu harus si Maling Xuan atau Leng Xin. Keduanya adalah pendekar pedang. Bladesman memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Swordsman. Para penonton mendiskusikan kemungkinan pilihan, setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri tentang ini. Namun, tidak ada yang mengira Xiao Chen akan memilih Huang Yun. Bagaimanapun, kekuatan Huang Yun jelas untuk dilihat semua orang. Aku memilih dia. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Chen memilih Huang Yun dari semua orang, menatap langsung ke arahnya. Mengikuti aturan, 3 lainnya melangkah keluar dari arena. Semua orang terkejut dengan hasil seperti itu. Xiao Chen memilih yang terkuat, Huang Yun, untuk pertandingan pertama. Ini terlalu berisiko. Atau mungkin pendekar pedang berjubah putih ini sangat percaya diri dengan kekuatannya, jadi tidak masalah siapa yang dia pilih. Semua orang tahu bahwa untuk keputusan yang sangat penting ini, Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya sebelum memilih Huang Yun. Jika memang begitu, dia sedikit terlalu arogan. Huang Yun anehnya marah pada Xiao Chen karena memilihnya untuk pertandingan pertama. Menekan amarahnya, dia berkata, kamu berani. Segera, Anda akan menyesali pilihan Anda. Xiao Chen tampak agak acuh tak acuh, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, saya Xiao Chen. Tolong berikan saran Anda kepada saya. Petik 2. Kalau begitu, pastikan untuk mengingat namaku, Huang Yun. Akulah ahli pedang yang akan membawamu jatuh di kota gelap. Bertarung. Huang Yun berteriak perang dan menyerang lebih dulu. Sosoknya melintas, dan dia menarik pedang merah di belakangnya. Saat cahaya pedang muncul, itu mewarnai setengah langit merah. Adegan itu terlihat sangat mengerikan. Berserk membunuh Qi melonjak keluar dari Huang Yun. Dikombinasikan dengan cahaya pedang yang melukis awan merah, serangan pedang ini tampak tak tertandingi dan tangguh. Saat Huang Yun menyerang, dia menggunakan teknik bela diri yang mendalam. Dia berencana untuk mengakhiri secepat ini. Mewarnai dunia dengan darah, ini adalah teknik pamungkas penguasa Hiu Darah sebelum dia menjadi kaisar bela diri berdaulat. Huang Yun ini sudah menunjukkan sebagian dari udara penguasa Hiu Darah. Pendekar pedang berjubah putih sedang dalam masalah. Dia seharusnya tidak memilih Huang Yun terlebih dahulu. Dia mungkin tidak akan bertahan bahkan 1 ronde pun. Yang mengerikan mungkin mengejutkan semua orang. Sekarang, mereka menyadari bahwa Huang Yun telah menahan diri selama ini. Penampilan ini bahkan membuat Bayan terperangah, yang kalah dari Huang Yun dengan 1 jurus sebelumnya. Sekarang, dia tahu bahwa Huang Yun tidak mengalahkannya hanya dengan mengandalkan baju besinya. Xiao Chen mendorong tanah dan mengeksekusi langkah naga guntur, bergerak mundur dengan cepat. Sosoknya muncul seperti naga saat lampu listrik berkedip. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Segera, Xiao Chen terpojok. Awan merah di langit tampaknya menempati seluruh langit di atas arena. Cahaya pedang mengerikan Huang Yun seperti binatang buas pemakan manusia yang membuka rahangnya dan ingin menelan Xiao Chen utuh. Mundur lebih jauh. Xiao Chen telah mundur 11 langkah. Dia sudah berada di tepi arena. Jika dia mengambil langkah lain, tubuhnya akan berada di udara. Jika dia mendarat di tanah, dia akan meninggalkan arena, yang akan dianggap kehilangan. Adegan yang mendebarkan seperti itu membuat semua orang bersemangat.
Tidak ada yang menyangka kekuatan sejati Huang Yun menjadi begitu ganas. Saat dia melakukan gerakan membunuh, dia memaksa pendekar pedang berjubah putih mundur 12 langkah dan keluar dari arena. Hahaha, Anda hanya begitu-begitu, keluar dari arena.